dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai acaranya ya. Yang kami hormati para narasumber, perwakilan Abjati, rekan-rekan P3MI, Bapak dan Ibu peserta webinar serta seluruh peserta yang hadir. Perkenalkan, saya Tarisa Aurelia Hapsari selaku MC yang akan memandu jalannya acara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada acara webinar yang bertema Kupas Tuntas Visa Kerja dan Biometrik PMI, dokumen proses timeline penempatan ke Turki dan Saudi. Sebelum kita mulai, saya akan menyapa seluruh peserta dulu. Boleh berkenalan sebentar. Coba Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, boleh ditulis di kolom chat dari PT mana aja, dari kota mana aja, supaya kita tahu nih bapak-bapak dan ibu-ibu ini dari mana Itu gitu. ke talent ngomongnya juga. Dia banyak lu jam itu orang lah, wong kira itu orang terus paling setengah jam. Oke, baik. Mungkin mulai ke acara selanjutnya ya. Sebelum memasuki acara, saya akan sedikit menjelaskan tentang umroh.com dan karirbaikumroh.com karena mungkin banyak yang tanya dan bingung juga ya. Umroh.com ini merupakan perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan berbagai layanan di bidang perjalanan mobilitas internasional khususnya layanan umroh, visa, dan berbagai solusi perjalanan lainnya. Kemudian untuk airbyumroh.com itu hadir sebagai layanan yang mendukung perusahaan penempatan PMI dan calon pekerja migran melalui solusi kepengurusan visa kerja, dokumen pendukung, serta pendampingan proses penempatan ke berbagai negara. Webinar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk informasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara Abjati, perusahaan penempatan P3MI, dan seluruh mitra proses penempatan PMI ke luar negeri agar dapat berjalan dengan efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan. Melalui webinar ini kami harap seluruh peserta dapat memperoleh informasi yang akurat, memahami alur proses visa, serta mendapatkan solusi atas berbagai kendala yang sering ditemukan di lapangan tentunya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang akan mengisi pada acara hari ini, yaitu ada Bapak Chairul Naswiranto, Vice Chairman of Turkey Division from Abjati, Mas Aditya Maralaut selaku One Vasco Lead Sales Manager, and Mbak Lia Firdausi dari umroh.com selaku moderator. Sebelumnya juga kami menyampaikan informasi dan permintaan maaf bahwa Ibu Erwina Ardianti yang seharusnya dijadwalkan hadir sebagai visa konsultan pada hari ini berhalangan hadir untuk bergabung karena terdapat agenda mendadak untuk pengurusan ke embassy yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai gantinya, materinya terkait proses dan layanan pengajuan visa akan disampaikan oleh Mbak Lia Firdausi selaku moderator dari umroh.com. Agar acara dapat segera dimulai, saya persilakan kepada Mbak Lia selaku moderator untuk memimpin jalannya acara hingga sesi diskusi selesai. Kepada Mbak Lia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Tarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mau sapa dulu nih semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Silakan boleh on cam biar kita sama-sama saling berinteraksi ya. Tapi suaranya tolong gitu. Jadi biar lebih fokus untuk mendengarkan materi. Kalau boleh tahu ini dari member mana aja nih dan siapa aja yang sudah bergabung? Boleh ditulis di kolom chat. Nanti saya sapa-sapa nih ya yang hadir pada siang hari ini. Banyak nih Mbak, ada PT Milenium Muda Makmur dari Bekasi, Iya, dari saya hadir. Tebet. Oke, mantap. Ada yang dari Tebet, dari Banjarmasin, wah banyak ya. Rata-rata dari Jakarta, Tebet, Bogor ada, Bekasi. Oke. Wah, ada yang dari Solo nih. Ada yang lebih jauh dari Solo nggak ya? Kayaknya ini Solo paling jauh ya kayaknya. Wah, ini semua narsumnya juga sudah hadir ya. Ada Pak Anas. Selamat siang Pak Anas.
Sehat ya Panas. Ada Mas Adi Alhamdulillah. juga, sudah hadir semuanya. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa untuk seluruh member Abjati dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita patut ucapkan alhamdulillah karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mensosialisasikan beberapa informasi dan update regulasi gitu ya, terkait pekerja migran Indonesia. Dan pada hari ini tujuan kita membuat sebuah webinar di mana Umroh.com setiap bulan memang membuat sebuah webinar untuk memberikan informasi terkait industri umroh, travel, visa, baik itu visa turis, visa kerja, ataupun kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri. Dan pada siang hari ini, poin utama yang akan kita bahas adalah kupas tuntas regulasi untuk processing visa kerja, khususnya untuk Saudi dan Turki ya, di mana banyak hal yang perlu kita angkat dalam diskusi pada siang hari ini, khususnya beberapa isu terkait processing visa. Tak kenal maka kata sayang, saya kenalan dulu. Perkenalkan, saya Levi Firdausi, co-founder Umroh.com sekaligus VP Komersial yang pada siang hari ini sebetulnya saya ditugaskan jadi moderator. Cuman mendadak salah satu narasumber kita tidak bisa hadir. Jadi saya akan sedikit membahas materi beliau sekaligus akan menghantarkan beberapa materi berikutnya gitu ya. Mungkin dari operator boleh dibantu untuk slideshow-nya. Baik, yang akan kami bahas terkait processing visa, handling dan dokumen visa kerja Saudi dan Turki. Kenapa pada siang hari ini kita hanya membahas Saudi dan Turki? Padahal sebenarnya banyak sekali destinasi yang bisa kita bahas ya. Karena pertama, memang Umroh.com lahir karena kerjasama antara Indonesia dan Saudi pada awalnya. Kemudian di tahun 2024 kami memulai untuk explore dan develop beberapa produk lain selain umroh yaitu visa kerja. Sehingga di tahun 2025 kami mendevelop sebuah portal resmi untuk pencarian kerja yang menghubungkan antara pemberi kerja yang ada di Saudi dan para kandidat yang ingin bekerja di Saudi. Nah, nanti saya spill ya di akhir presentasi saya portal kerja yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh teman-teman P3MI yang ada di Indonesia untuk bisa mengekspor portal yang kita buat untuk mensupport P3MI di Indonesia. Baik, next. Nah, kenapa kok juga Turki gitu ya? Karena memang Turki ini lumayan banyak peminatnya, kemudian juga hubungannya sangat dekat dengan beberapa program yang lain selain program dengan Saudi. Dan kalau kita berbicara pasar kerja internasional, baik di Arab Saudi maupun Turki, itu memang punya peluang yang luar biasa, yang nggak ada habisnya. Walaupun kalau kita lihat, ada beberapa timeline ya, biasanya kalau di Saudi sama Turki itu yang oh ini saatnya kita ngirim nih gitu. Oh ini lagi banyaknya permintaan nih gitu. Cuman tidak banyak atau belum banyak teman-teman dari P3MI yang aware gitu ya. Akhirnya dalam submit visa, kemudian dalam penanganan visa terjadi keterlambatan. Dan ujung-ujungnya visanya telat keluar atau telat submit appointment, kemudian nggak ada dapat nomor referral, akhirnya telat berangkat dan bisa dapat penalti. Nah, hal seperti ini yang harus kita tahu bagaimana processing, kemudian timeline yang tepat untuk mensubmit visa kerja ataupun mencari job order yang sesuai gitu ya. Karena job order itu banyak gitu ya, tapi kita harus pilih mana job order yang terverifikasi gitu. Karena di luar sana banyak sekali calo-calo visa kerja gitu ya. Yang pertama mungkin mereka nggak punya lisensi sehingga tidak bisa menjamin keselamatan tenaga kerja kita gitu ya. Harganya murah gitu ya, bisa bisa nyambungin, tapi mereka punya lisensi nggak? Mereka punya surat izin nggak untuk membawa beberapa pekerja kita ke luar negeri. Nah, itu yang eh, harus kita cek juga gitu ya. Dan rumitnya birokrasi pada tiap negara terkait processing visa dan handling dokumen. Nah, ini yang menjadi concern utama kami. Kenapa kita mulai untuk memfokuskan membantu para asosiasi ataupun teman-teman di P3MI untuk menghandle beberapa kebutuhan dokumen yang dibutuhkan sebelum proses visa itu berlangsung. Karena banyak sekali
dokumen ditolak, padahal udah waktunya appointment gitu ya. Kemudian udah jam appointment ternyata masih banyak yang kurang, akhirnya di reschedule lagi, mundur lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Oke, next. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita em, aware gitu ya terkait kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Yang pertama, banyak dari sisi kandidat ataupun pemberi kerja yang belum belum terlalu aware gitu ya, pemberi kerjanya tidak mengetahui bahwa kalau mau masuk ke Indonesia ya ada hal-hal atau dokumen yang harus disiapin, ada surat izin yang harus disiapkan gitu ya, atau kalau di Saudi ada iwakalah yang harus disiapkan untuk proses lanjutan. Begitupun dengan para kandidat nih atau orang yang mau kerja di Saudi. Banyak yang asal milih, oh yang penting saya berangkat, tapi tidak melihat regulasi yang berlaku di Indonesia ataupun tidak melihat keselamatan saat mereka diberangkatkan, mereka di bawah naungan lembaga siapa gitu kan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi regulasi antar negara, ada Saudi sama Turki ya kali ini yang kita bahas. Memulai dari pengurusan di internal syarikahnya gitu ya. Kemudian ada integrasi sistem antara Kiwa, penerbitan wakalah, sampai NJS Visa, hingga proses sinkronisasi dokumen itu harus sesuai gitu ya. Jangan sampai flow ini mengganggu timeline yang seharusnya diproses oleh para P3MI gitu. Harus tahu nih berapa estimasi proses apply-nya. Jangan ujuk-ujuk kami mau proses visa nih, mau ke Saudi. Kemudian saatnya iwakalahnya mana, sudah siap belum, mana LOE-nya, mana penunjukannya, mereka belum siap. Atau mereka mendapatkan iwakalah yang palsu misalkan gitu ya. Nah, itu hal seperti ini yang harus kita hindari dan kita jadikan sebuah awareness agar ke depannya tidak ada lagi berita-berita pekerja migran yang eh, terbengkalai di negara tetangga gitu ya, di negara lain. Yang ketiga adalah dari sisi negara Turkinya gitu. Banyak masalah administrasi dan ketidakpahaman regulasi terbaru yang seringkali membuat proses ini menjadi terhambat. Nah, memang saat ini banyak banyak kendala gitu ya yang masuk kepada kami. Mbak, kenapa sih Turki sekarang agak lama prosesinya? Kenapa Turki jadi lebih lambat? Kenapa Turki saat kita bikin appointment munculnya lama? Nah, ada hal-hal yang memang bisa kita handle gitu ya dari sisi em, lembaga gitu ya. Ada hal-hal yang itu merupakan kewenangan dari embassy. Itu yang perlu kita garis bawahi gitu ya. Kalau misalkan ini sudah dapat appointment terus tinggal nunggu kabar dari embassy ya itu bukan kewenangan dari PDKMI lagi gitu ya atau itu bukan kewenangan dari kami sebagai agent atau kita sebagai orang yang memberikan informasi atau bantu ngurusin handling dokumennya gitu. Tapi itu masuk ke ranah embassy. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disiapkan dari awal agar teman-teman dari P3MI bisa mengatur timeline yang tepat nih gitu. Karena estimasinya sekarang lumayan lama untuk proses apply antara 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan udah mulai ada job order nih nanti misalkan bulan Februari kalau Turki ya rata-rata banyaknya Januari Februari ya maka dari bulan September dari bulan Agustus udah mulai disiapin nih berkas-berkasnya kandidat-kandidat yang mau disiapkan siapa aja itu harus sudah mulai disiapkan. Oke, next. Nah, dari kendala yang terjadi, kita juga harus tahu kalau karena rata-rata PDKM di sini mungkin banyak yang belum fokus ke Saudi atau masih banyak yang fokusnya masih ke negara-negara lain. Gak masalah, kita di sini sama-sama belajar untuk tahu apa aja sih dokumen-dokumen yang bisa disiapkan gitu ya. Karena misalkan nih ada Bapak Ibu yang, wah saya pernahnya cuman Turki doang nih gitu, atau pernahnya cuman Australia doang nih, atau fokusnya ke negara Asia. Nah, ini saatnya sama-sama belajar. Siapa tahu nanti kita bisa saling kolaborasi untuk bisa bantu em, mensupport atau membantu kandidat-kandidat yang Bapak Ibu bawa dari P3MI masing-masing gitu ya. Nah, kalau dokumen-dokumen persyaratan visa kerja Saudi yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Kiwa. Kiwa adalah sebuah platform resmi yang dikelola oleh Kementerian Saudi em, Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Saudi atau HRS di Arab Saudi untuk mengelola dan mengotomatisasi layanan ketenagaan. Jadi kalau di sini itu ibaratnya mereka tuh punya sistem gitu ya untuk mengatur semua apa namanya pembuatan visa, pengesahan kontrak. Jadi kalau misalkan kontrak kerja atau job order yang belum kedaftar ya nggak akan bisa diproses gitu ya. Karena
di Kiwa ini adalah platform yang memang masing-masing P3MI atau yang punya job order harus tahu gitu. Bagi para pekerja asing yang termasuk ke dalam pekerja migran yang didaftarin di sistem Kiwa ini, itu harus mengetahui perjanjian kerja antara job order, pemberi job order atau yang punya job order dengan si kandidatnya gitu. Artinya ini salah satu platform yang Bapak Ibu harus ketahui juga gitu ya, harus tahu gitu agar tahu dan bisa melindungi hak-hak para pekerja seperti misalkan nih harus tahu berapa gaji yang dikasih gitu ya, atau dapat fasilitas apa aja. Kemudian kalau misalkan ada masalah di kemudian hari, bagaimana cara penyelesaiannya, atau misalkan terjadi kematian, bagaimana pihak yang ada di Indonesia, keluarga Indonesia tinggalkan. Nah, seperti itu yang harus kita tahu dan sehingga bisa memfasilitasi perlindungan hak-hak para pekerja yang akan bekerja di Saudi. Oke, next. Selain Kiwa, yang kedua adalah wakalah. Jadi wakalah itu adalah seperti surat kuasa gitu ya, atau kalau misalkan dari negara lain tuh bisa jadi seperti kontrak kerja atau LOA gitu ya, dalam konteks ketenaga kerjaan di Saudi. Dan dokumen ini kita biasa sebutnya iwakalah karena bisa bisa berupa i-dokumen gitu ya, bisa memberikan kewenangan yang legal kepada sebuah agensi atau sebuah company yang ada di Saudi untuk memproses visa dan mengurus dokumen atas nama perusahaannya gitu. Nah, biasanya kami kalau misalkan nih ada P3MI atau ada pekerja migran gitu ya yang ingin mengajukan, kita pasti akan nanya sudah keluar i-wakalahnya gitu ya, atau ada penunjukan kontrak kerjanya gitu kan. Nah, ini adalah hal yang wajib ditanyakan agar job order yang memang masuk atau ditawarkan itu valid. Dia sudah punya izin dari ketenaga kerjaan Saudi sebelum difilter di Indonesia gitu ya. Karena mungkin di Saudi lolos tapi di Indonesia dia belum punya izin gitu loh. Karena aspek-aspek legal seperti ini yang biasanya miss atau tidak begitu diperhatikan gitu oleh para P3MI gitu ya. Jadi asalkan ada job order ya udahlah dijalanin aja padahal enggak gitu ya. Kita perlu yang namanya SIP2MI gitu ya, surat izin perekrutan pekerja biar tahu bahwa oh job order ini tuh em, sudah di apa namanya sudah mempunyai izin tertulis dari BP2MI seperti itu. Jadi hal seperti ini yang harus dicek gitu ya. Dan untuk bisa menggunakan atau melacak wakalah, ada hal-hal yang perlu diketahui gitu. Yang pertama, masalah penerbitannya. Nah, ini harus jelas dibuat oleh perusahaan Saudi gitu ya, yang akan berikan job order dan kementerian setempat. Kemudian verifikasi. Nah, banyak iwakalah itu yang nggak jelas gitu ya. Banyak yang penting ada iwakalah, cuman saat dicek ternyata nggak valid gitu kan. Nah, kita bisa mengecek wakalah status wakalah gitu ya secara online melalui situs resmi KSA Visa Platform atau layanan visa service MOVA dengan memasukkan nomor otorisasi visanya. Jadi jangan harus rajin-rajin ngecek gitu ya, jangan terima iwakalah terus oke kita proses, tapi harus dicek dulu keabsahannya atau kevalidan dokumen tersebut. Nah, setelah KEWA dan wakalah sudah jadi, nanti akan ada kontrak kerja yang dibuat dari pihak pemberi kerjanya, baru bisa diproses di Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, setelah jiwa beres, wakala beres, oke boleh bisa lanjut di next. Nah, baru pengurusannya di pihak Indonesia gitu ya. Nah, kalau udah jelas nih ada penunjukan dari company-nya, kemudian sudah tahu mau berangkat sama siapa, mau diurusin sama siapa gitu ya. Nah, agent travel yang ditunjuk akan menggunakan wakalah ini untuk memproses dokumen aplikasi dan biometriknya ke VFS Tashir yang ada di Kuningan City. Jadi di lantai satu tuh ada dua VFS ya, ada VFS Global dan ada VFS Tashir. Itu dua lembaga yang berbeda gitu ya, yang sama-sama di Kuningan. Jadi jangan salah masuk ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ngurusin visa Saudi ya berarti di VFS Tashir gitu ya. Kalau ngurusin visa global non Saudi berarti di VFS Global seperti itu. Dan dokumennya bisa di-apply oleh P3MI atau agensi yang memang ditunjuk sehingga bisa diproses sehingga keluar stamp visanya. Nah, ini udah selesai nih kalau udah stamp visa tinggal persiapan untuk keberangkatan seperti itu.
Oke, next. Nah, sehingga kita sebagai pencari kerja gitu ya dan P3MI-nya nih, lembaganya gitu ya harus em, ngecek juga gitu. Dokumen-dokumen apa sih yang bisa didapetin untuk visa kerja Saudi gitu. Yang pertama ya IGOMAH, pasti dia akan dapat IGOMAH gitu kan, izin tinggal dan bekerja di sana. Untuk setiap warga Indonesia, ini sebenarnya untuk semua warga asing ya atau ekspatriat yang tinggal di Saudi, baik itu orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura ya dia akan dapetin igomah gitu untuk bisa tinggal di Saudi dan bekerja. Kemudian yang kedua ada namanya huruj audah. Nah, ini adalah kayak surat cuti gitu ya. Seorang tenaga kerja itu boleh untuk pulang gitu kan. Boleh untuk kembali ke tanah air, untuk mereka cuti atau misalkan mereka exit sementara. Dan ini bisa dijadikan surat penjamin gitu ya bahwa mereka hanya cuti sementara dan diizinkan masuk kembali ke Arab Saudi tanpa membatalkan izin tinggalnya. Jadi igomahnya masih berlaku, kemudian dia bisa melanjutkan kembali bekerja. Nah, namun yang kedua ada namanya huruf nihai. Nah, ini adalah satu em, satu dokumen gitu ya yang diberikan kepada pekerja jika masa kontraknya udah selesai. Jadi kalau pekerja migran dikasih ini ya dia nggak bisa balik lagi kecuali dia ngurus dari awal. Dan perlu diketahui juga gitu ya kalau udah dapat istilahnya surat final exit atau visa exit gitu ya. Saat dia mau kerja lagi itu akan diverifikasi lagi nih. Dia keluarnya karena apa? Apakah bermasalah di Saudinya? Apakah ada dokumen-dokumen yang melanggar? Apakah dia bermasalah dari sisi hukum gitu ya? Nah, ini hal-hal yang akan dicek gitu loh. Jika pekerja ini mengurus kembali visa kerja Saudinya gitu. Next. Nah, kemudian ini ada contoh dokumennya ya. Mungkin bisa dicek masing-masing teman-teman di P3NI kalau misalkan atau ini kan juga pesertanya ada beberapa kandidat juga ya, beberapa kandidat dan peserta. Mungkin bisa dicek ini loh nanti yang akan didapat gitu ya. Oh, nanti setelah IGOMA dapat kemudian nanti bisa ngurus surat cuti, kemudian nanti dibawa surat kontrak kerjanya akan diurus semua oleh P3NI dan kalau mau selesai atau exit nanti bisa diurus huruf nihainya gitu. Next, sekarang kita bahas visa kerja Turki ya gitu. Jadi Saudi itu sebenarnya gak ribet dan mudah asalkan dokumennya jelas gitu ya. Nah ada beberapa negara yang jauh lebih ribet gitu ya. Belum nanti kita ketemu Jerman nanti, ntar kita akan bahas. Belum nanti ketemu ke Cina, ke Korea gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama bahas secara bergantian di tiap bulannya. Sekarang saya bahas yang kedua visa kerja Turki gitu. Nah pemerintah Turki telah bekerja sama dengan VS Global untuk membantu proses administrasi pengajuan visa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, bahwa karena sekarang VS Global sudah kerja sama gitu ya dengan visa Turki, otomatis saat ini sudah diterapkan sistem layanan yang lebih terintegrasi di proses pengajuan yang terbaru. Jadi para pemohon baik itu yang mandiri ataupun yang melalui lembaga gitu ya, harus melakukan appointment online sebelum datang ke pusat aplikasi. Nah, ini nanti akan dibantu oleh ada beberapa part juga di lembaga juga yang nanti juga akan berikan sedikit materi ya tentang beberapa layanan fasilitasnya. Nah, kemudian dari SIM tersebut itu nanti akan udah daftar apa namanya, udah bikin appointment, kemudian bantu proses biometrik, nanti dicek dokumennya, baru nanti akan diproses lanjutan gitu ya di embassy. Nah, sebelum masuk ke proses biometrik, nah di proses pemeriksaan dokumen ini krusial banget. Karena kalau udah dapet jadwal appointment gitu ya, terus ternyata dokumennya belum ready atau ada yang salah, bisa di reschedule. Reschedule bakal lama lagi. Nanti akan mundur lagi. Yang tadinya durasinya 2 bulan bisa jadi 2,5, bisa jadi 3 bulan gitu kan. Nah inilah yang menjadi concern kami. Kenapa kami bikin sebuah portal untuk bisa membantu handling dokumennya dan memverifikasi apakah dokumennya udah valid nih, foto paspornya udah benar gitu ya atau detail dokumennya udah sesuai dengan listing dokumen yang diminta gitu. Dan dengan adanya sistem ini gitu ya, dokumen yang nggak sesuai formatnya itu bisa lebih cepat terdeteksi dari tahap awal verifikasi. Jadinya nggak telat gitu ya. Oke, nanti materinya akan saya share ya di grup peserta. Jadi buat Bapak Ibu yang belum join, bisa join di grup WhatsApp-nya, sudah di-share oleh panitia ya, nanti bisa di-share kembali. Nanti semua materi hari ini akan kami share di situ. Oke, next. Nah, jadi sebelum
proses biometrik segala macam itu harus disiapin dulu di dokumen. Nah, ini concern kita gitu ya, karena banyak sekali pengajuan dokumen yang bulk dokumen atau secara grouping itu masih banyak yang salah dan perlu diverifikasi ulang. Nah, kami dari karir byumroh.com itu bisa untuk membantu Bapak Ibu dalam processing handling dokumen tersebut sekaligus untuk memfilter nih formatnya udah bener belum, udah siap belum untuk maju ke tahap verifikasi ke tahap appointment dan biometrik. Nah, cara bookingnya itu bagi yang udah pernah booking ya tinggal ke VOS Global gitu ya. Nanti tinggal registrasi online, kemudian pilih kategori visa kerja ke Turki ya Turki, dan upload dokumen awal. Sehingga itu adalah langkah awal untuk menentukan jadwal appointment. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kita milih jadwal biar lebih cepat? Ya, itu bisa aja gitu ya. Nanti tinggal ada beberapa fasilitas yang mereka berikan gitu, yang nanti akan dibahas oleh teman-teman dari One Vasco oleh Mas Aditya ya. Bagaimana prosedurnya untuk mendapatkan atau membantu mempermudah mendapatkan appointment. Kemudian tahapan yang kedua adalah submit biometrik dan wawancara jika sudah ada atau sudah keluar jadwal appointment-nya. Jadi datang sesuai jadwalnya, bawa dokumen asli yang sudah terverifikasi benar gitu ya. Kalau dokumennya belum benar, pasti akan ditolak lagi gitu. Jadi kalau bisa udah benar, kemudian foto biometrik, verifikasi data paspor, udah tinggal wawancara, selesai. Terus tinggal menunggu waktu untuk proses selanjutnya. Next. Nah, ini mungkin beberapa dokumen visa nanti bisa di-share ya, karena detail banget, banyak banget untuk beberapa dokumennya. Nanti saya bisa share di grup, bisa dibaca lagi, termasuk dokumen yang perlu disiapkan juga oleh P3MI-nya. Jadi ada beberapa dokumen ya untuk para kandidatnya atau calon pekerjanya, kemudian dokumen untuk P3MI-nya, dan dokumen untuk yang pemberi kerja di Turkinya. Jadi itu harus sama-sama di-checking listing dokumen yang dibutuhkan apa aja. Nanti bisa kita share. Kemudian next. Oke, nanti setelah keluar CSGB, ini ada kayak jaminan dari Kementerian apa visa Turki ya gitu akan diberikan kepada VS Global untuk ditempel jika visanya udah keluar. Nah, ini langkah terakhir sih kalau visa udah keluar gitu. Jadi akan ada seperti kalau di sini tuh lembaga resminya ya yang mengurusi urusan visa kerja di Turki gitu. Next. Nah, selanjutnya ini lebih ke service dari VFS ya, yang nanti akan banyak dijelaskan oleh tim dari One Vasco. Itu adalah visa at your doorstep yang atau VAYD yang nanti akan banyak dibahas atau detailnya sama Mas Aditya terkait fasilitas kemudahan yang bisa Bapak Ibu dapatkan sebagai P3MI dalam processing visa, terutama untuk Bapak Ibu yang ada di luar Jakarta gitu ya, atau maunya nggak mau ngurus ke Kuningan City gitu ya, kejauhan, nah itu bisa dibantu. Next. Ini VAYD, nanti ini adalah ini sebuah layanan premium dari VPS Global yang memungkinkan untuk mengajukan permohonan visa dan melakukan rekam biometrik langsung dari rumah kantornya, misalkan ada di luar Jakarta, bisa datang, nanti detailnya akan dibahas oleh Mas Adit. Oke, next. Nah, ini harga-harganya semuanya ada di website, jadi sudah jangan khawatir Bapak Ibu. Makanya kenapa kok kita harus ke apa namanya ke website resmi ya, websitenya One Vasco, websitenya VFS gitu ya. Ya karena semuanya sudah ada di situ gitu. Tulisan tidak terbaca nanti di share. Oke, baik. Bapak Ibu nanti saya akan share mungkin di sini karena di Zoom ya, jadi kurang terlihat. Nanti akan saya share di grup peserta. Oke, next. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini ada platform digital yang tadi di awal saya jelaskan gitu ya, agar Bapak Ibu atau teman-teman dari P3MI bisa mendapatkan informasi yang valid terkait kandidat-kandidat yang sedang mengajukan yang dari kandidat yang sedang mengajukan kerja atau job order yang masuk ke Indonesia gitu. Nah, jadi kami membangun ekosistem ini dari berangkat dari umroh gitu ya, kemudian dari Muslim Tour, kemudian dari visa turis dan sekarang visa kerja, yang tujuannya ya agar proses ini transparan, proses ini tidak melalui orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, sehingga portal yang kami bangun secara resmi untuk pekerja migran Indonesia dan para P3MI bisa menjadi wadah atau portal yang dapat menjadi acuan gitu loh. Nah, karena
orang eh, job order atau orang-orang yang memberikan job belum tentu jobnya benar atau valid gitu ya. Atau kandidat-kandidat yang mengajukan untuk bekerja di luar negeri belum tentu CV-nya juga benar gitu loh. Banyak CV-CV yang asal-asalan gitu-gitu ya. Nah, di sini kita mencoba untuk membantu memfilter dan membuat sebuah portal resmi penempatan pekerja migran Indonesia seperti itu. Nah, ini dalam fase development, insya Allah bulan ini sudah rilis, namanya karir.umroh.com, bisa dicek di sini. Bapak Ibu P3MI juga bisa untuk support di dalamnya ya. Jadi kalau kita lihat di dalamnya next, Kalau ada ini murid bisa bantu P3MI yang punya job order nih gitu ya, bisa posting di sini. Asalkan job ordernya udah punya surat izin gitu ya. Kemudian dari apa namanya? Dari negara yang memberikan job order juga sudah ada izinnya, sudah ada surat penunjukan, sudah ada surat kontraknya gitu ya. Kemudian dari Indonesianya sudah ada surat izin penempatan pekerja migrannya. Nah, itu bisa dimasukin di sini gitu. Dan jika kami punya beberapa kandidat yang memang sudah masuk dan dia belum punya job order atau Bapak Ibu lagi cari kandidat, jika ada kandidat yang memang sudah terfilter, kita juga bisa support. Jadi di sini portal yang mempertemukan dua belah pihak gitu ya, antara P3MI dengan kandidat dan job ordernya gitu. Ini sedang masa development, mudah-mudahan segera bisa digunakan. Dan kami juga bekerja sama juga ya dengan BP2MI dan KP2MI atau siswa P2MI untuk memfilter P3MI mana yang sudah resmi gitu ya, job order mana yang memang sudah dapat izin dan kandidat mana yang memang sudah terfilter dokumen-dokumennya jelas seperti itu. Ya mungkin itu materi dari saya sekaligus ada tambahan dari materi dari Mbak Wina ya sebagai visa consultant yang saat ini berhalangan hadir. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Aditya ya. Mas Adit sudah masuk ya di Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak Lia. Oke, baik. Alhamdulillah ini saya kenalkan terlebih dahulu ya, Mas Adit ini adalah perwakilan dari One Pasco sebagai lead sales manager yang ada di One Pasco yang bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pengurusan visa gitu ya. Nah, silakan Mas Adit bisa menyampaikan hal-hal penting nih yang Ya, mungkin bisa Bapak Ibu ketahui terkait processing visa, baik itu visa Saudi maupun visa Turki, karena bahasan kita fokus di dua negara itu dulu ya, Mas Adit gitu. Silakan Mas Adit, waktu dan tempat oke. dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, teman-teman semua di sini, teman-teman dari Abjati. Perkenalkan, saya dengan Aditya. Ini tadi saya lihat beberapa komen, ada yang di luar kota, ada yang di dekat-dekat Jakarta. Jadi di sini saya akan mencoba share beberapa informasi, khususnya untuk aplikasi visa kerja Turki. Mungkin sebelum saya mulai, apakah di sini dari teman-teman dari Abjati sendiri sudah pernah memiliki pengalaman mengenai aplikasi visa Turki atau belum ada? So, sebelum saya mulai, saya pengen lebih mengerti bahwa teman-teman di sini apakah sudah pernah ada yang melakukan aplikasi Turki, aplikasi visa kerja di Turki atau memang belum? belum. Boleh silakan yang belum silakan ditulis atau yang mau di unmute. Jadi biar tahu nih kita ada yang oh Ya, ternyata masih banyak yang belum ya. Oke. oke. Ini ada Wah, dari kalau Pak Anas pasti sudah lah. Karena ketua divisinya. ini ada Abdul Aziz belum ada, Pak Anas sudah pernah, ada PT Marufuku belum pernah, belum. Oke. Nah, jadi gini, karena ini ada beberapa yang sudah dan ada yang belum, maka nanti saya akan mencoba menjelaskan seperti apa gambaran besarnya dan challenge seperti apa yang biasanya akan terjadi pada saat orang melakukan proses aplikasi visa Turki. Nah, mungkin kalau seperti Ibu Amanda dari PT Maharani disebutkan sudah, jadi saya pasti pengalaman yang sudah pernah melakukan sama yang belum mungkin akan sedikit berbeda. Dan di sini saya ingin coba meluruskan dan juga ingin coba untuk memberikan gambaran bagi teman-teman yang belum pernah, jadi memiliki gambaran yang lebih clear apa saja yang mesti dipersiapkan, apa saja challenge-nya, apa saja yang nanti akan dilakukan prosesnya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing teman-teman dari Abjati, dan bagi pun yang sudah pun juga bisa memiliki informasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk kedepannya
yang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari teman-teman dari Abjatinya sendiri. Baik. Nah, jadi yang boleh mungkin di-share sedikit dari tim Umroh untuk slide-nya. Saya slide-nya hanya dikit aja bagi teman-teman Abjati di sini karena saya juga tidak mau terlalu complicated. Hanya saja saya sudah merangkum apa saja yang kira-kira menjadi permasalahan dan apa saja mungkin bisa menjadi konsiderasi pada saat nanti teman-teman sudah memiliki kandidat-kandidat yang ingin melakukan aplikasi visa Turki. Ya, ini jadinya saya mau share atau dari tim. Mas Ikal, bisa tolong di share screen materinya Kalau Pak Adit Tuan Vasco ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya bisa share juga. Saya memang agak Ya, terlambat. menu untuk paketnya biasanya Oke. langsung Mas Ikal, bisa di share screen materi Pak Adit Tuan Vasco? UV dari Turki Working Visa, Mas. Atau mau saya yang bantu share aja ya? Kalau memang belum ada. Oke. Oke, boleh di next slide-nya. Lagi. Sorry, ini karena screen-nya saya rasa juga agak kecil ya. Maksudnya saya ngerti tadi beberapa teman-teman juga udah ada yang menyebutkan bahwa tidak terbaca. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bahwa sebenarnya dalam proses aplikasi visa Turki itu saya melihatnya dari pengalaman kami di One Vasco, itu sebenarnya ada 5 challenge yang biasanya terjadi pada saat teman-teman, mungkin bagi yang sudah pernah, mungkin bisa juga memberikan feedback, tapi bagi teman-teman yang belum pernah, ini adalah 5 gap atau 5 challenge yang biasa terjadi. Itu adalah yang pertama itu ada proses delay, yang dimana ini pada saat pengumpulan dokumen itu untuk Turki visa, khususnya untuk working visa, untuk Turki working visa itu memang terdapat beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Contohnya adalah medical check up dan SKCK. Nah, medical check up dan SKCK itu kan dikeluarkan dari rumah sakit atau enggak dan juga dari kepolisian. Nah, 2 dokumen tersebut apabila memang terjadi dokumen yang tidak sesuai, maka dari teman-teman Abjati itu memang harus meminta lagi ke pihak yang bersangkutan untuk mengeluarkan atau untuk merevisi. Nah, namun kami mengerti bahwa ketika sudah meminta dokumen dari pihak ketiga akan terjadi proses delay yang dimana tidak semuanya bisa melakukan perubahannya dengan cepat, atau bahkan bagi teman-teman yang misalkan posisinya di luar Jakarta dan aplikasinya harus di Jakarta, maka nanti kan akan ada proses yang dimana pada saat mereka datang di Jakarta itu ternyata baru tahu bahwa ternyata ini dokumennya kurang tepat, seperti itu. Dan ada juga itu karena selain dari proses yang delay itu karena inkonsisten dalam pengecekan si dokumennya sendiri, which is itu di satu runtunan yang sama mengenai si dokumennya. Lalu pada saat logistical gap itu dalam artian pada saat nanti mereka datang di sini, biasanya teman-teman yang di luar Jakarta pasti memerlukan orang-orang yang bisa mengakses atau bisa membantu di Jakarta sendiri seperti apa. Lalu di sini ada juga mengenai payment friction yang dimana ada beberapa payment yang memang harus dilakukan cash, directly bayar di dalam proses aplikasi dalam si counter visanya, dan ada pembayaran yang harus dilakukan secara online. Oke. Dan lalu juga ini ada arrangement proses di sini sebenarnya ketika nanti ada teman-teman yang punya small group atau big group, itu yang kadang-kadang prosesnya juga nanti akan menentukan cepat atau lambatnya. Oke. Nah, jadi dari 5 tersebut sebenarnya kalau boleh dibuka next slide-nya. Nah, jadi di sini sebenarnya One Vasco itu selaras dengan apa yang disebutkan dari Ibu Lia mengenai yang namanya kita providing visa at your doorstep. Jadi di sini kami akan membantu dari teman-teman Abjati apabila memang sudah ada kebutuhan keperluan mengenai Turki working visa di Turki itu. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk membuat apakah mau dibikin as a small group atau dijadikan satu dihandle oleh tim dari Abjatinya sendiri. Nah, di sini visa at your doorstep yang kita sebutkan itu adalah kami akan membantu proses dalam proses aplikasi visanya menjadi satu
kesatuan dari seluruh para para member dari Abjadnya sendiri. Benefitnya apa? Benefitnya di sini adalah sebenarnya proses aplikasi visa itu kan ada 2 cara ya teman-teman di sini. Jadi ada yang melakukan langsung direct dengan VFS-nya, which is itu memang harus datang langsung ke Kuningan City, nanti ambil appointment-nya satu-satu untuk prosesnya, dan untuk harinya pun juga akan sangat limited, gitu kan. Jadi misalkan dalam 1 hari hanya bisa 5, sedangkan Bapak Ibu di sini semuanya misalkan punya total ada 200, 300 contoh ya misalkan. Itu nanti akan prosesnya akan lebih mundur. Nah, sedangkan dengan menggunakan fasilitas yang namanya Visa Doorstep ini, dengan bekerja sama dengan Abjad ini, maka nanti kami akan bisa menyediakan satu area khusus yang nanti bisa dibuat dalam 1 hari, kita bisa khusus untuk para peserta dari Abjati untuk melakukan proses submission dan juga biometrik di tempat yang nanti sudah ditentukan, seperti itu. Jadi nanti pada saat nanti teman-teman dari Abjati, let's say punya ada satu yang let's say dari saya coba baca, misalkan dari Amanda PT Maharani punya 50, lalu ada PT Trias Insan Mandani itu ada 30, ada juga dari PT Aji Ayah Bunda Sejati ada 30. Nah, itu bisa dikumpulkan menjadi satu, lalu nanti kami akan bantu proses semua at the same time untuk periode tertentu yang sudah ditentukan dengan Abjadnya sendiri. Nah, jadi nanti semua proses aplikasinya akan terjadi di satu waktu yang di satu waktu yang sudah ditentukan. Let's say totalnya Bapak Ibu misalkan ada 300. Nah, kami akan bisa menentukan berapa hari akan selesainya. Dibanding dengan Bapak Ibu melakukan direct booking satu-satu, itu akan takes more time. Yang kedua, mungkin untuk arrangement-nya, apabila posisinya ini ada di luar kota semua, maka nanti Bapak Ibu juga harus ada range untuk siapa yang bisa melakukan koordinasi di lapangannya pada saat di Jakarta. Seperti itu. Jadi benefitnya sendiri sebenarnya yang pertama, kami bisa melakukan arrangement secara grup menjadi satu under Abjati. Yang kedua, secara payment yang tadi saya sebutkan bahwa ini akan jadi lebih simplify karena nanti dari teman-teman bisa melakukan one time payment, yang dimana kalau misalkan teman-teman melakukan self registration sendiri, maka nanti akan ada beberapa payment yang harus dilakukan baik secara online dan secara cash di dalam aplikasinya. Dan di sini bagi Bapak Ibu yang berada di luar kota, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan uang cash tersebut ke masing-masing aplikan, yang dimana ada kekhawatiran bisa jadi pada saat perjalanan ke Jakarta uangnya hilang atau uangnya tercecer di mana, itu juga bisa menjadi gangguan pada saat mereka datang di Jakarta. Karena pada saat dokumennya ini pada saat teman-teman Bapak Ibu sudah bikin appointment-nya let's say di hari ini, lalu ternyata uangnya kurang, dokumennya kurang, itu maka Bapak Ibu harus bikin appointment baru lagi di waktu yang lain yang ada tersedia. Gitu. Jadi ini benar-benar kendala-kendala yang sering terjadi pada saat nanti melakukan aplikasi visa Turkinya sendiri. Nah, boleh slide selanjutnya? Boleh untuk slide selanjutnya. Nah, slide terakhir ya. Jadi ini slide terakhirnya kami. Jadi dengan proses ini sebenarnya it's a win-win for everyone. Bagi teman-teman Abjati di sini, saya yakin bahwa ini akan jauh memudahkan bagi Bapak Ibu once memang sudah memiliki para kandidat yang ingin bekerja di Turki. Lalu yang kedua, dari sisi Abjati dari sisi Abjati juga bisa mengakomodir ini semua untuk para pesertanya, dan bagi peserta atau customer dari masing-masing member dari Abjati pun juga mendapatkan benefit dengan kemudahan dan proses yang jauh lebih simplify untuk melakukan aplikasinya sendiri. Dan nanti pun pada saat nanti prosesnya sudah selesai, memang nanti kami akan membantu itu, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan membantu secara proses registrasinya. Namun nanti pada saat hasilnya, bahwa karena nanti prosesnya adalah Bapak Ibu akan aplikan akan datang, nanti kita akan sediakan untuk proses biometrik di mana itu ada sidik jari, foto muka sama scan paspor. Lalu nanti dokumen tersebut kita akan kirimkan ke kedutaan. Nah, setelah proses dokumen dikirimkan ke kedutaan, maka itu sebenarnya proses yang terjadi adalah semua dokumen akan di-assess di kedutaan.
Nanti akan ada tahap namanya refcode yang keluar dari kedutaan, nanti akan dikirimkan kembali kepada aplikan atau kepada teman-teman di sini. Nanti di situ ada proses lagi di mana nomor tersebut harus didaftarkan atau dikonfirmasi ke Ministry of Labor atau Kementerian Pekerjaan yang di Turki dengan pemberi kerjanya juga untuk dikonfirmasi lagi, baru nanti bisa dikembalikan untuk bisa mengeluarkan si visanya sendiri. Nah, jadi ada beberapa proses yang memang nanti juga akan dilakukan oleh tim oleh dari teman-teman di sini. Namun pada saat awal untuk proses masuk ke dokumennya sendiri ke dalam kedutaan, ini akan jauh lebih mudah. Karena kami sudah melakukan ini, kami sudah membantu lebih dari 500 orang yang kita bantu proses ini, dan mereka merasa ini jauh lebih mudah, jauh lebih jauh lebih it's beneficial bagi semuanya pada saat proses ini dilakukan untuk teman-teman di teman-teman agent yang sudah bekerja sama dengan kami, seperti itu. Jadi bottom line-nya adalah sebenarnya kami happy, kami dengan senang hati membantu apabila memang dari teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, dari member-member Abjati, apabila memang sudah ada beberapa kandidat atau ingin menambahkan untuk visa Turki, working visa Turkinya sendiri, dan nanti di sini kita bisa memiliki diskusi lebih lanjut bagaimana antara One Vasco dan ada juga dari timnya Balia, gimana untuk kita bisa membuat proses ini akan jauh lebih mudah dan akan terhindar dari informasi-informasi yang simpang siur. Mungkin tadi dari Bulia juga sempat bilang bahwa ada beberapa case yang dimana banyak calo-calo, banyak agent-agent di luar yang mungkin yang bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti akhirnya mendapatkan informasi yang kurang tepat dalam prosesnya. Karena ketika informasinya sudah tidak tepat, nanti sebenarnya akan dirugikan adalah Bapak Ibu sendiri dan juga para aplikan yang memang sudah berharap untuk bisa bekerja di Turki. Seperti itu. Dari saya itu aja. Ada pertanyaan, apakah artinya appointment-nya bisa lebih cepat, tidak perlu menunggu slot kosong di VFS? Jadi, terima kasih pertanyaannya Bu Amanda. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua pilihan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan untuk regular atau regular appointment atau yang normal proses yang biasa Bapak Ibu yang sudah pernah dilakukan, itu memang harus bergantung terhadap appointment yang tersedia di website. Namun apabila untuk FIED, Visa at Your Doorstep, kami bisa membuat secara grup. Nah, grupnya sendiri biasanya memang kami akan membantu dari jumlah total yang ada dari teman-teman di sini. Apakah bisa dibuat dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini tergantung dari total grup yang ada, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan prosesnya apakah bisa lebih cepat atau lebih lambat, sebenarnya proses dalam kedutaan itu yang memang kami tidak memiliki, kami memiliki keterbatasan akan hal tersebut, karena prosesnya apabila sudah di dalam kedutaan, kami tidak dapat melakukan tidak dapat melakukan intervensi, maksudnya saya seperti itu. Dari yang lain mungkin ada Bapak atau Ibu Mami dari PT Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya ini. Sebentar. Gini ya, banyak pertanyaan sebenarnya. Saya mau tanya nomor 1, apakah berarti Banyak nih Mas Adit. One Vasco ini berarti fungsinya mengambil alih VFS atau orang tengah sebelum ke VFS atau bagaimana? Terus nomor 2, jaminan cepat ya, tadi sudah ditanyakan oleh Amanda, kecepatan dalam arti kalau memang ternyata sama saja dalam ketika sudah di kedutaan tidak bisa intervensi, ini selalu kami mentok di situ sampai dilaporkan oleh kandidat karena ini sedikit curhat sih ya, kalau misalnya karena pihak KP2MI juga nggak bisa memberikan solusi. Saya punya kandidat
sudah lama di VFS-nya nggak keluar-keluar, reference number-nya, begitu keluar di visa Turkinya lama lagi, terus begitu visa, tempel visa saja hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan kita minta tolong agensi bersurat, kita minta tolong KP2MI, kita minta tolong, ya semua dah kita lakukan dengan segala cara. Tahu-tahu keluar sudah ditolak. Dalam arti hotelnya sudah tidak mau menunggu. Jadi PK-nya dibatalkan. PK dibatalkan, kita sudah mengeluarkan duit hampir 5 juta untuk urusan visa saja. Nah, terus anaknya nggak mau tahu, saya nggak melakukan kesalahan, kenapa kok bisa di-cancel sepihak PK-nya. Akhirnya dia lapor KP2MI. KP2MI minta kita balikin uangnya sesuai permintaan anak-anak, karena memang TKI-nya tidak melakukan kesalahan. Terus saya juga tidak melakukan kesalahan, saya bilang. Kenapa? Karena kan seperti Bapak bilang, Bapak aja tidak bisa mengintervensi kedutaan ya, apalagi kami ini yang P3MI yang sering kali nggak diabaikan, sering kali dicuekin, nggak berfungsi suara kita. Jadinya ya udah kita balikin uangnya. Anaknya dari Pontianak ke Jakarta, terus kita selalu harus mengalah gitu, daripada berisik, daripada rame, suruh balikin duitnya, balikin. Terus kita minta pertanggungjawaban hotelnya bilang kan nggak salah kita, orang anaknya nggak datang katanya. Terus yang salah ini siapa kan? Kita nggak bisa ngomong apa-apa, mau minta tolong siapa? Aduh, terus saya pikir udah nggak bisa dikerjain ini Turki ini dah. Bener-bener lagi 3 lagi saya punya kandidat sudah VFS. Lama sekali dapat VFS-nya prime time ya, appointment-nya mahal, di VFS-nya lama, sampai kedutaan, sampai di Turkinya ngurus visanya juga lama, terus tiba-tiba nggak bisa, sudah sudah dibatalkan atau ditolak. Nah, ini yang saya mau tanyakan, ketika VFS-nya kan sudah keluar tuh, validasi reference number-nya sudah keluar. Nah, ini bisa nggak dipakai untuk next gitu? Kan yang ditolak kan visanya, nggak tahu alasan kenapa. Ada yang kadang-kadang usernya yang sudah membatalkan niatan untuk mengambil perjanjian kerja, mereka batalkan sepihak. Nah, VFS kan kita sudah bayar tuh, reference number sudah keluar. Apakah itu bisa dipakai untuk next season ya, with the same hotel atau different hotel? Terus kalau misalnya lewat One Vasco, itu apakah harganya akan lebih miring dari kita menggunakan VFS atau malah lebih mahal? Karena semakin banyak meja yang harus dilalui. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Semoga dijawab dengan sedetailnya. Makasih, Pak. Baik, Ibu, terima kasih banyak pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, saya setuju. Tadi yang sempat Ibu pertanyakan adalah mengenai One Vasco sendiri seperti apa. Jadi sebenarnya kami ini hanya memberikan fasilitas di mana visa at your doorstep ini memang kami akan bantu Bu dari VFS-nya. Dari One Vasco akan membantu untuk mengintegrasikan ke VFS-nya. Seperti yang tadi saya bilang Bu, visa at your doorstep ini nanti Ibu, kami akan membantu secara komunikasi, secara payment, dan juga secara proses dalam dokumentasinya sendiri. Dalam artian adalah mungkin berarti Ibu kan sudah pernah melakukan sendiri ya Bu aplikasinya, yang dimana ada di mana Ibu berarti Ibu sudah melakukan appointment secara online satu-satu dan paymentnya harus dilakukan secara online. Yang kedua, pada saat aplikan Ibu datang ke sini berarti Ibu menyediakan pembayaran secara cash US dollarnya dan sisa pembayaran untuk yang 1 juta something yang dilakukan di dalam counternya tersebut. Jadi memang ada pembayaran yang memang nanti Ibu lakukan untuk yang cashnya sendiri. Nah, jadi untuk One Vasco sendiri yang tadi saya perlu emphasize di sini adalah kami hanya memberikan opsi yang dimana apabila memang dari teman-teman Apjati ini atau dari Ibu pribadi, misalkan Ibu punya grup yang besar, dan kami di sini bisa memberikan fasilitas atau service yang namanya Visa at your doorstep. Mengenai untuk pertama tadi Ibu, yang kedua Ibu bilang bahwa mengenai ref number dan lain-lainnya, sebenarnya gini, proses aplikasinya mungkin ini juga bisa saya tidak mewakili VFS ya Bu, tapi ini sepengalaman kami juga dan sepengetahuan saya mengenai prosesnya sendiri. Jadi prosesnya ini Bu, pada saat nanti Bapak Ibu sudah masuk aplikasinya ke dalam VFS dan VFS sudah mengirimkan ke dalam embassy, memang sebenarnya semua visa sama sih Bapak Ibu. Maksudnya tidak hanya
Turki saja, tapi kalau misalkan Bapak Ibu aplikasi visa untuk turis bisnis ke Eropa, ke negara lain pun juga sama sebenarnya. VFS ini hanya menjadikan proses untuk penerimaan dokumen dan pengecekan dokumen untuk ke embassy-nya sendiri, namun kami tidak dalam posisi yang memutuskan atau memberikan decision mengenai hasil dari aplikasi tersebut. Contoh tadi Ibu sempat tanya juga, kalau misalkan ref number-nya ini sudah keluar tapi ternyata di-reject oleh oleh kedutaannya atau misalkan sampai di-reject sama pemberi pekerja di Turkinya, sebenarnya permasalahan utamanya ini bukan dari VFS-nya Bapak Ibu. Ini kalau saya melihat memang pada saat ini kemarin dimulai, dan ini terjadi dengan banyak mungkin teman-teman yang lain yang sudah melakukan juga, saya rasa akan setuju bahwa memang ada proses yang cukup lama dalam proses internal di kedutaannya. Dan ini saya rasa semua juga akan sedikit challenge mengenai apa yang terjadi di dalam kedutaan karena memang semua tidak memiliki visibility tersebut. Namun, di sini One Vasco bisa membantu untuk memberikan konfirmasi atau pengecekan dengan ke tim VFS-nya sendiri. Tapi again, kami hanya bisa membantu secara apa yang dari tim VFS sudah dapatkan informasi dari kedutaan, tapi tidak bisa memberikan konfirmasi bahwa sudah di-approve atau sudah seperti apa, karena VFS sendiri bekerja berdasarkan apa yang sudah diberikan dari embassy. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaan apakah bisa digunakan reference number-nya untuk next application-nya, menurut pengetahuan saya itu sepertinya tidak bisa karena ref number itu nanti biasanya itu kan dikeluarkan dari pihak Turkinya Bu ya. Jadi kalau misalkan sudah berbeda, saya tidak yakin apakah bisa digunakan. Pasti itu akan dianggap seperti aplikasi baru lagi setiap memang nanti Ibu ada melakukan aplikasi visa Turkinya. Seperti itu. Lalu untuk secara pricing sendiri memang dengan benefit yang dimana kami akan memberikan kemudahan dari segi slot appointment-nya, untuk kemudahan secara grup ya Bu maksudnya, dan juga untuk pembayaran dan juga koordinasi di lapangan, definitely akan ada biaya yang memang ditambahkan. Namun untuk secara detailsnya nanti mungkin bisa didiskusikan secara langsung, secara terpisah dengan tim Abjati juga dan juga dari tim umroh.com seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Adit. Mas Adit nanti bisa tetap stay, kita lanjut di diskusi setelah dari pemaparan Pak Anas atau bagaimana? Boleh. Masih bisa stay ya? Baik. Oke, baik. Ini sebelum kita beranjak ke Pak Anas, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin masih bisa dibahas terkait appointment, karena tadi barusan bahas appointment. Ini pertanyaan dari Pak Anas sendiri ya, sebelum ke sesi beliau ya. Untuk grup, apakah tanggal aplikasi bisa ditentukan oleh grup tersebut atau tanggal ditentukan oleh One Vasco atau VFS? Itu Nah, pertanyaan dari jadi Pak Anas. baik, terima kasih Pak Anas. Jadi untuk tanggal grupnya sendiri ini bisa ditentukan oleh dari tim Abjatnya sendiri. Kapan bisanya, jumlahnya berapa, kami akan mengikuti. Terjawab ya Pak Anas ya. Oke, baik, siap. Nah, karena ini rundown-nya sudah mulai masuk, rundown panas di jam 2:15, kita skip dulu untuk pertanyaan terkait One Vasco ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom komentar atau di kolom chat. Nanti saya bacakan satu persatu setelah sesi panas selesai. Jadi kita bisa lanjut ke forum discussion setelah pemaparan dari Pak Anas mengenai Abjati. Nah, sebelumnya Bapak Ibu silakan ya yang mau nulis pertanyaan ditulis dulu di kolom chat. Baik, terima kasih Mas Adit untuk pemaparannya terkait Vasco. Nanti materinya saya share ya Bapak Ibu di grup peserta. Selanjutnya materi dari Pak Anas ya, dari Abjati. Assalamualaikum Pak Anas, sudah ada di tempat? Sudah. Suara saya kedengeran kan ya? Tapi kecil Pak Anas, boleh dicek lagi? Halo? Ada ya, coba saya. Nah, ini mending nih. Mending ya? Oh, mic-nya deketin kayaknya nih. Lebih mending? Oke, nah mending Pak Anas. Oke. Oke, baik. Sebelum sesi panas, saya akan sedikit membacakan profil beliau ya, yang belum kenal, baru join, atau dari luar Abjati, atau mungkin yang join partisipan dari calon kandidat nih. Pak Anas ini punya nama lengkap Hairul Naswiratno. Beliau lahir 3 November 89, pendidikannya dari SMA 8 Jakarta. Nah, yang orang Jakarta mungkin satu alumni dengan beliau.
Kemudian lulusan Electrical Engineer Queensland University Australia, sekaligus ketua divisi Turki dan Australia di Abjati. Nah, Bapak Ibu semuanya yang belum tahu nih, siapa sih ketua divisi di Turki gitu ya? Nah, ini orangnya gitu ya, Pak Anas. Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Alzubara Manpower Indonesia. Nah, Pak Anas ini juga punya hobi main gitar sama tenis nih, Bapak Ibu. Jadi boleh nanti diajakin ya main tenis bareng nih sambil ngobrol Boleh, tentang boleh. visa gitu ya, Pak Anas ya. Ya baik, silakan Pak Anas untuk mempersiapkan materinya. Dari operator udah siap ya materi dari Pak Anas. Boleh, boleh. Bapak Ibu masih stay ya. Nanti kita lanjut sesi diskusi setelah pemaparan materi dari Pak Anas. Baik, silakan Pak Anas. Waktu Oke, dan tempat dipersilakan. selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak diskusinya sebenarnya seru nih. Jadi ada yang sudah berpengalaman, itu pengalamannya sama kayak saya sih sebenarnya pengalamannya agak sedikit pahit ya. Jadi terkait visa Turki tahun ini, dan ada juga yang tadi banyak yang belum pernah. Mungkin dengar cerita pahitnya, jangan mundur dulu nih. Takutnya malah nanti tidak jadi berniat untuk Turki kayaknya repot nih, agak susah nih. Gimana? Jangan dulu deh atau gimana? Nah, makanya kita adakan Zoom ini untuk kita bahas. Jadi mungkin presentasinya saya akan lebih singkat aja Bu, karena mungkin diskusinya akan lebih banyak nanti dengan tim-tim yang lainnya ya. Jadi Boleh, Pak. kita lihat slide-nya. Kok saya nggak bisa lihat slide-nya ya? Oke, boleh. Oke, Oke. lanjut next. Terlihat ya, Pak ya? Terlihat, terlihat. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Oke, untuk perkenalan sedikit, Abjati itu kepanjangan adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Jadi simpelnya adalah kumpulan dari para pengusaha PJTKI dulunya, atau sekarang kita sebut P3MI. Gitu. Abjati adalah salah satu dari beberapa asosiasi, dan memang Abjati itu salah satu asosiasi yang terbesar dengan member yang paling banyak. Jadi itu sedikit perkenalan dari Abjati. Saya sendiri Anas, saya memang diamanahkan untuk menjadi ketua divisi untuk Turki dan Australia untuk periode pengurusan yang baru ini. Saya baru diangkat di 2025 di bulan November tahun lalu. Ya. Next. Next saja, lanjut. Oke, saya coba sajikan mengenai potensi ya. Memang ini presentasi juga sempat kami sampaikan dari Abjati saat Kopi Morning dengan KP2MI sekitar 2 minggu yang lalu, di mana memang ada permasalahan-permasalahan yang memang harus kami sampaikan dari sisi asosiasi terkait pengalaman-pengalaman dari anggota, terkait permasalahan yang terjadi di Turki tahun ini. Dan kira-kira apa solusi yang bisa ditawarkan dari Abjati. Jadi saya kasih gambar sedikit mengenai potensi ya. Jadi 3 sektor terbesar ini yang di Turki yang memang banyak pekerja migran ya, bukan hanya dari Indonesia. Ini total dari keseluruhan para pekerja yang bekerja di Turki, itu ada 3 sektor terbesar. Yang pertama pasti hospitality atau perhotelan, yang kedua pekerja domestik, dan yang ketiga itu konstruksi. Konstruksi itu sebagai pekerja konstruksi ya di Turki. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri, ternyata memang data dari KBRI itu mengalami peningkatan yang memang cukup signifikan. Gitu. Ini data memang baru terverified dari 2003 sampai dengan 2004. Yaitu dari 2023 itu dari 5.600 pekerja naik menjadi 8.900 sekian pekerja. Itu naik sekitar 59,26%. Gitu ya. Adapun ada data juga dari Cisco KP2MI, yaitu 2023 ada sekitar 2.290, lalu meningkat ke 2.630 pekerja. Nah, untuk tahun 2026, yaitu penempatan tahun ini, sebenarnya di mana yang disetujui oleh KBRI itu sejumlah 31.115 posisi, gitu. Itu naik sangat-sangat signifikan dari 7.450 kuota tahun 2025 yang disetujui. Jadi tahun ini itu seharusnya kita bisa menempatkan 4 kali lipat lebih banyak dibanding tahun 2025. Gitu, karena yang disetujuin memang sampai 31.000. Itu potensi yang memang di Turki ini sangat-sangat bagus ya. Dan memang kalau kami lihat tren ini juga cukup naik terus ya tahun ke tahun. Sehingga mungkin di 2027 jumlahnya akan makin bertambah lagi. Gitu ya. Next. Nah ini.
Kenapa Turki menjadi salah satu daya tarik ya? Karena memang Turki itu salah satu destinasi wisata yang memang sangat-sangat terkenal di belahan dunia. Saya sendiri juga agak sedikit kaget karena saya baru tahu ternyata Antalya itu salah satu destinasi wisata sebelum saya tahu Turki ini. Ternyata udah dari kapan tahu sebenarnya Antalya ini sebagai destinasi wisata, tapi memang khusus rata-rata untuk daerah Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Untuk Asia mungkin karena terlalu jauh ya, jadi kita juga tahunya baru sekedar apa namanya itu yang balon-balon itu Kapadokia, Istanbul dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu mengenai gaji. Gaji dia memang cukup menarik. Itu sekitar 10 sampai 12 juta dan itu bersih. Bersih dalam arti akomodasi, makan, tempat tinggal, transportasi semua sudah ditanggung oleh pemberi kerja sehingga mereka mendapatkan gaji yang bersih. Dan yang ketiga potensi memang lebih banyak demand letter itu pun juga mayoritas memang untuk hospitality sector gitu. Tetapi ada beberapa potensi yang bisa kita gali sebenarnya untuk Turki ini, yaitu ya pekerja pabrik, konstruksi, perkebunan, dan surprisingly mereka juga membutuhkan banyak pekerja domestik di Turki. Jadi itu salah satu memang sangat-sangat potensial ya untuk bisa kita gali sebagai P3GI, di mana order-order selain hospitality ini juga bisa kita dapatkan dan ya harus kita gali lah potensinya agar kita bisa mendapatkan order yang memang cukup banyak dan bukan hanya hospitality yang bisa kita tempatkan. Oke, next. Oke, ini saya coba masuk sedikit menyentil terkait permasalahan yang memang ada di Turki ya, yang kami temukan hanya dari data yang ada di KBRI, gitu ya. Kalau kita coba bandingkan, memang dari data KBRI Ankara itu memakai data eh, pekerja Indonesia yang datang ke Turki dengan menggunakan visa kerja, ya. Yang KP2I itu data yang ada di Cisco. Nah, ternyata di situ juga ada selisih, di mana ada sekitar 3.317 itu tahun 2023 yang di mana nih orang-orangnya dia pakai visa kerja tapi tidak secara prosedur penempatannya. Kira-kira seperti itu ya bahasa yang kita bisa tangkap ya. Nah, 2024 ternyata meningkat lagi dari 2.600 yang data dari KP2I, ternyata di KBRI Ankara itu sampai 8.930. Jadi ada 6.300 yang para pekerja Indonesia yang punya visa kerja, tapi tidak ada data di Cisco P2MI. Jadi ada sekitar kenaikan 100% lebih. Nah, data ini kami rasa sangat mengkhawatirkan ya, karena ternyata ada banyak celah-celah kebocoran di sini nih, yang memang waktu itu saya sampaikan ke KP2MI juga, ini harusnya menjadi concern juga bagi mereka, di mana kok bisa 5 skema penempatan yang memang resmi dibuat oleh pemerintah Indonesia, ternyata masih ada bocor yang ternyata angkanya sendiri pun naik terus. Ini ada apa masalahnya seperti ini? Nah, sedangkan kita bandingkan dengan demand letter, itu ada data. Di mana demand letternya itu ada 8.923. Ternyata yang ditempatkan cuma 2.630. Itu di tahun 2024. Jadi, kok hanya 30% terserap oleh P3MI ini? Kemana 70% lainnya? Kenapa tidak bisa terserap? Dan lain sebagainya itu pertanyaan yang mungkin harus jadi concern dan ini harus cari solusi juga oleh pemerintah dan kita semua. Kok bisa permintaannya banyak tapi hanya 30% terserap. Tetapi penempatan yang di luar prosedur ternyata meningkat. Kok ini tidak terserap ke P3MI? Nah, itu yang jadi highlight yang saya coba berikan ke KP2MI. Yang ketiga itu kenaikan biaya visa. Di mana memang visa sebelumnya itu kita hanya mengurus visa ke kedutaan. Kedutaan itu hanya membutuhkan biaya $60. Sedangkan untuk tahun ini per 9 Februari 2026 kalau tidak salah, itu semua visa dialihkan ke VFS. Di mana biayanya kalau di total itu sampai 3 kali lipat lebih, atau sekitar $180 lah, untuk dari mulai daftar aplikasi, untuk bayar VFS, terus nanti sampai sana juga harus bawa $60, bayar di VFS ya, biaya 3 kali lipat. Dan salah satunya yang menjadi concern adalah ternyata kandidatnya harus datang ke VFS khusus untuk tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kandidat tidak perlu datang ke VFS untuk apply visa. Cukup nanti dari agent atau dari perwakilan pengurusnya hanya membawa dokumen ke kedutaan, diurus dokumennya sampai
visa terbit, that's it. Tidak perlu orang datang ke VFS. Itu highlight yang dimana ternyata banyak keluhan di sini. Dan yang dari berbagai masa ini ternyata muncul juga banyaknya P3FI atau PT yang karena domisilinya memang tidak di Jakarta, akhirnya sedikit kesulitan di sini. Sehingga banyak yang memakai pihak-pihak ketiga yang kalau misalnya pihak ketiga bisa dipercaya, alhamdulillah. Tapi ternyata banyak juga pihak ketiga yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya termasuk korbannya sebenarnya di tahun lalu, bukan tahun ini. Gitu. Karena waktu tahun lalu saya coba mulai main Turki, ada beberapa calo lah yang menawarkan bantuan untuk pengurusan visa. Akhirnya saya ada coba, nggak semua aplikan, cuma ada 50 aplikan. Alhamdulillahnya 30 tidak keluar visanya. Jadi, waduh, calo ini ternyata bahaya juga ya. Jadi, ternyata tambah marak juga di tahun ini. Gitu. Nah, terakhir itu sama tadi kan terkait curhatan dari Ibu dari PT Maharani ya, terkait ini durasinya nggak jelas nih, 2 bulan, sebulan, atau berapa lama visanya sampai bisa terbit. Karena janji VFS kan awalnya hanya 15 hari kerja. Itu yang saya dapatkan infonya dari VFS. 15 hari kerja itu sudah terbit ref number. Ternyata setelah mulai pengurusan, 15 hari kerja itu hanya tinggal janji sebenarnya. Lebih ke arah 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan. Bahkan ada sampai 3 bulan baru keluar ref number. Jadi itu permasalahan yang memang terjadi yang kami rasakan lah ya untuk pengurusan visa Turki. Oke, next. Oke, ini solusi ini memang kami coba sampaikan ke KP2FI, yaitu tadi data selisih yang unprocedural itu bagaimana caranya kita menurunkan data itu? Ya harus digalakan dong yang proseduralnya kan seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Tapi ya sebagai kita ketahui sama-sama ya permasalahan penempatan P2P itu ya dari mulai ngurus job ordernya lama, proses dan lain sebagainya lama, itu menjadi salah satu kendala juga. Terus juga kalau misalnya ya nggak resmi juga prosesnya cepat, tinggal terbang. Bahkan ada juga yang terbang tanpa visa kerja, pakai visa turis dan sebagainya. Ternyata lubang-lubangnya juga masih banyak. Jadi ya ini salah satu concern yang memang nggak bisa hanya ngejudge salah satu faktor yang penyebab kenapa makin maraknya angka unprocedural tersebut. Nih, dan yang kedua yaitu mengenai solusi pengurusan visa Turki. Ini kami sempat sampaikan pada KP2MI juga. Kira-kira bisa nggak sih kita dialog dengan kedutaan, gitu. Saya pribadi tidak mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan saya ya, karena jawabannya lebih ke arah ya sudah kita komunikasikan, kita tidak bisa intervensi dari negara Turki dan lain sebagainya. Memang benar itu, tapi ini kan menyangkut kepada nasib para pekerja kita yang sudah meluangkan waktu, mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Kira-kira apa effortnya lah dari pemerintah untuk membahas masalah ini? Itu kami juga belum melihat suatu perbaikan. Sehingga sempat waktu diskusi webinar ini sebenarnya dari umroh.com ini mengundang pihak Turki sebenarnya untuk pihak embassy. Ternyata dilalah dari pihak embassy pun tidak bisa hadir ya, sayang sekali. Jadi kita tidak bisa juga dialog secara langsung dengan pihak mereka. Cuma memang ada beberapa solusi yang sempat saya sampaikan terkait bisa nggak sih ref number sama CSGB itu pindah aja ke VFS. Kan simpelnya seperti itu. Karena bottleneck yang terjadi di embassy itu sebenarnya bisa ditanggulangi oleh pihak ketiga yang punya sumber orang juga yang lebih banyak. Kira gitu. Kenapa tidak dipindahkan saja? Jadi di embassy ya tinggal nempel stiker visa aja. Bisa seperti itu. Itu juga solusi yang sempat saya sampaikan ke KP2. Iya, ya mudah-mudahan disampaikan juga ke pihak embassy. Lalu ya dan kedua ya kita harus jangan cari calon visa, cari sumber yang reliable lah untuk pengurusan dokumen, apakah dokumen sudah benar, sudah lengkap dan lain sebagainya, sehingga menghindari tadi sudah appointment, tanggalnya sudah ditentukan, anak sudah datang, ternyata ke-reject karena dokumen tidak lengkap dan lain sebagainya. Jadi harus mengulang pendaftaran visa tersebut. Next. Oke, dari Abjati sendiri memang terkait potensi, memang rencana kita juga akan mengadakan business matching di Turki. Rencana itu di tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2026. Sehingga kita coba bagi yang memang pengen mencoba untuk main Turki, bisa nanti kita
gabung dengan kita untuk melaksanakan business matching Turki. Jadi rencana nanti kita akan adakan di Antalya, kita akan pertemukan agensi-agensi di Turki dengan P3FI member Abjati di Antalya, sehingga kita bisa ketemu langsung dengan agensi-agensi, kita bisa ngobrol, kita bisa bikin deal-deal bisnis yang bisa kita coba jajaki untuk program Turki ini. Syukur-syukur nanti kita bisa membawa pulang job order yang cukup banyak dan nggak cuma hospitality, kita juga bisa gali nanti segi-segi lainnya. Itu lagi kita coba schedulekan dan kita coba finalkan untuk nanti kita bagi informasi finalnya kepada member-member Abjati. Bagi yang belum member Abjati, boleh juga gabung nanti ke Abjati dulu, tapi harus gabung ya ke Abjati, baru nanti kita bisa ikutan lah untuk cari-cari order, di mana memang business matching ini salah satu program dari ketua umum kita yang baru untuk dapat membantu mitra-mitranya atau anggota-anggotanya untuk mendapatkan job order di negara yang memang diminati. Yang kedua yaitu mencari solusi dengan pihak VFS dan embassy terkait permasalahan visa Turki. Memang pipa-pipa permasalahan visa Turki ini saya bisa kategorikan mungkin dua ya. Satu dari segi daftarnya, kedua dari segi kecepatannya. Daftarnya tadi, apakah bisa appointment itu kita yang tentukan? Maka tadi coba saya tanyakan kepada Wan Vasco, kalau misalnya grup, saya boleh nentuin tanggal sendiri nggak? Misalnya, nanti dari Abjati kumpulin ada 10 P3MI, total ada 500 orang, misalnya seperti itu ya. Saya tentukan tanggalnya dari tanggal 1 Februari sama dengan 5 Februari. Bisa nggak seperti itu? Ternyata kalau misalnya memang bisa, berarti kan ini cukup bisa jadi salah satu solusi ya, di mana mungkin bisa jadi kemudahan. Kita tidak perlu daftarin satu-satu, kita tidak perlu, saya bilangnya war slot ya. Jadi kayak perang slot menjadinya nih. Kalau pengalaman saya aplikasi Turki ini ya, kayak kita nungguin di komputer, tungguin kapan tanggal yang kosong, nanti kita book, pokoknya cepet-cepetan lah kita kayak gitu. Nah, kalau ternyata memang bisa kita collect secara kolektif dan masif dalam waktu bersamaan, mungkin ini salah satu solusi yang bisa kita coba bawa ya, demi agar kelangsungan visa Turki ini berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, memang harapan kami jatuhnya memang dari embassy juga ada perbaikan, di mana ya kalau ibaratnya kasarnya staffnya cuma 3 ngurusin 30.000 aplikan, yaitu sampai kapan itu semuanya beres kan, seperti itu ya. Jadi kalau dari embassy-nya juga tidak ada perubahan, memang jatuhnya memang belum maksimal. Jadi coba kita bedah satu-satu di sini bagaimana dua solusi ini bisa kita tawarkan atau kita selesaikan ya. Jadi visa Turki bisa berjalan dengan lancar karena permintaannya cukup banyak dan unfortunately reject-nya juga cukup banyak karena visanya juga lambat kan. Di Turki juga nggak mau tahu masalah itu karena mereka berpikirnya ya visa itu kan urusan di Indonesia, padahal kan nggak seperti itu. Tapi kan mereka juga tidak mau tahu dan akhirnya memutuskan untuk cancel. Ya rugi juga balik lagi ke pengusahanya dan kandidatnya juga. Jadi, ya dua ini yang coba kita bahas untuk kita coba perjuangkan lah ya sama-sama. Paling nggak dari satu tanggal appointment visa itu kalau misalnya memang bisa kita grup itu menjadi jawaban terlebih dahulu sembari kita coba nge-push ke embassy terkait gimana kecepatan mereka untuk memproses visa Turki tersebut. Next. Nah ini udah kita bahas ya. Next aja. Habis ya? Ya ini tanggal tadi 1 sampai dengan 3 Oktober untuk kegiatan business matching. Seperti yang saya sampaikan nanti. Ini nanti brosur resminya akan kami susun dulu untuk nge-fixkan karena perlu kita koneksikan dengan KBRI, KJRI juga ya terkait acara tersebut. Nanti tanggal fixnya dan kira-kira biayanya berapa akan kita sampaikan juga di grup ke member-member Abjati. Next. Ya, intinya memang Turki ini salah satu potensi penempatan yang cukup besar dan ini angkanya juga cukup meningkat sehingga seharusnya sudah mulai kita concern terkait masalah-masalah yang terjadi at least dalam 2 tahun terakhir ini, gimana caranya masalah ini bisa terselesaikan dan tidak berlarut-larut karena terjadi pertumbuhan permintaan yang cukup banyak tapi tidak diimbangi dengan proses visa yang cepat di Indonesia, sebenarnya lebih ke arah pointless dan
saya sempat highlight nih ke KP2MI bahwa jangan sampai nanti mereka malah lari ke negara lain, karena itu kan sayang ya. Potensi yang cukup besar, mereka juga sudah senang dengan Indonesia, tapi masalah visa ini yang tidak bisa kita selesaikan di Indonesia, akhirnya membuat para pemberi kerja ini malah lari ke negara lain. Nah, itu yang harusnya kita hindari dan kita coba dorong ke pemerintah untuk, ayo kita concern di sini serius, kita selesaikan masalah visa ini. Kalau visa cepat, order banyak, devisa negara juga naik, penduduk Indonesia juga bisa lebih sejahtera, mengurangi lapangan pekerjaan, nah efeknya banyak. Jadi ya mudah-mudahan niat baik kita juga didengar oleh pemerintah ya untuk bisa mencarikan solusi seperti ini. Mungkin cukup dari saya. Selebihnya nanti mungkin bisa lanjut ke diskusi ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Anas atas pemaparan materinya tentang Abjati dan rencana ke depan ya. Abjati mau ngapain aja nih gitu. Karena memang kami sudah berupaya untuk menghadirkan pihak embassy, cuman memang dari pihak embassy kurang berkenan untuk hadir dalam diskusi terbuka kita kali ini. Mungkin next kita bisa lakukan audiensi terlebih dahulu mungkin ya Pak Anas ya, untuk bisa melakukan pendekatan gitu ya kepada embassy. Salah satunya dari business matching ini gitu. Baik, setelah kita dengar materi dari Pak Anas dan Mas Aditya, selanjutnya kita akan sama-sama untuk melakukan diskusi gitu ya, atau sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Saya akan bacakan yang udah masuk dulu ya. Dan boleh misalkan mau langsung nanya, open mic juga boleh. Mungkin sebelumnya saya akan coba satu dulu ya yang open mic. Dari Rahmat Kurniawan, silakan yang raise hand boleh untuk open mic-nya sekaligus open videonya, biar kita bisa saling bertatap muka. Untuk durasi diskusi ini maksimal sampai jam 3 sore ya Bapak Ibu, karena sudah masuk waktu asar, nanti bisa kita lanjut di grup kalau memang memungkinkan untuk diskusi lanjutan. Cuman dioptimalin aja di sore hari ini. Silakan Pak Rahmat Kurniawan, kalau memang jadi bertanya untuk raise hand atau open mic, bisa untuk unmute. Ya, halo, selamat siang semuanya. Baik. Ini siapa nih? Pak Rahmat Kurniawan ya? Iya, Rahmat, saya Rahmat. Oke, Iya, baik. betul. Boleh kalau bisa on cam Pak, biar kita bisa Kebetulan berinteraksi. saya lagi di luar nih, Mbak. Oh, oke, boleh. Baik. Saya lagi di luar, Silakan. jadi belum bisa. Silakan Mohon Pak maaf Rahmat, sebelumnya. boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, jadi gini, ini kan kebetulan jauh beberapa, hampir 1 tahun ke belakang ini kan memang saya memang memutuskan untuk bekerja di luar negeri ya. Nah, cuman sampai sekarang saya belum menemukan atau apa ya, banyak dari beberapa agensi yang memang valid dan terdaftar di Cisco P2MI pun memang menyediakan lowongan-lowongan kerja ke negara-negara lain Eropa maupun ke Asia. Cuman yang jadi concern saya untuk Turki dan Arab Saudi ya. Nah, cuman yang mau saya tanyakan di sini adalah kenapa ya kalau misalkan range gaji salary di Turki maupun di Arab Saudi, kebetulan saya udah ada 3 orang teman saya yang kerja di Arab Saudi. Nah, itu range gajinya untuk sektor blue collar yang kayak pekerjaan-pekerjaan kasar seperti tukang cuci piring, kemudian storekeeper, kemudian seperti di restoran itu kenapa ya relatifnya gajinya itu sangat kecil gitu. Kalau misalkan di Turki mungkin di range-nya 10 sampai 12, sedangkan kalau di compare dengan negara lain Eropa yang lain dengan sektor pekerjaan yang sama itu mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih besar di atas 20 juta bahkan sampai dengan 40 juta. Contoh kayak teman saya kerja di Jerman, dia sebagai cleaning service di salah satu hotel, dia bisa mendapatkan gaji sekitar 44 juta dan itu no experience gitu loh. Nah, sedangkan di Turki dengan bidang yang sama tapi gajinya kok kecil. Apakah yang jadi pertanyaan tuh apakah memang gaji tersebut memang standar UMK di sana segitu atau memang udah ada potongan agensinya sehingga gaji yang diterima oleh calon kandidat itu sekian atau seperti apa? Dan yang lebih parah lagi kalau menurut saya yang di Arab Saudi pekerjaan-pekerjaan kayak di sektor driver, kemudian ART itu gajinya hanya 6 sampai 7 juta gitu loh. Dan concern kita ini kan terutama untuk usia yang udah mendekati 40 atau mungkin di atas 40 ini kan kita memang salah satu tujuan utama kita bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan taraf hidup, untuk mencari gaji yang lebih besar lagi. Cuman kalau misalkan kita kerja ke luar negeri, meninggalkan anak istri, meninggalkan keluarga, jauh dari
circle atau dari pertemanan semuanya. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan gaji segitu ya forward gitu loh. Mendingan udah aja stay di Indonesia dengan gaji 6 sampai 7 juta, kita juga masih bisa dapat kok di Jabodetabek tanpa harus ke Arab Saudi kan seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya yang selama ini menghantui pikiran saya, kenapa kok gaji di luar negeri bahkan di Turki itu range gajinya tuh hanya segitu, jauh dengan kayak di Jepang. Jepang bahkan bisa memberikan gaji 20 juta dengan sektor yang sama, apalagi di Eropa kayak Slovakia, Polandia, apalagi di Jerman, Belanda seperti itu. Itu sih yang menjadi concern kami. Akhirnya kami mikir dua kali untuk bekerja ke Turki atau ke Arab Saudi. Ya udahlah, mending stay dulu aja di sini sampai bisa mendapatkan gaji yang mungkin yang sesuai dengan ekspektasi, baru kita berangkat. Seperti itu sih. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Rahmat Kurniawan atas pertanyaannya. Jadi concernnya itu lebih ke gaji ya. Sekaligus ini juga mungkin bisa sekaligus menjawab ya terkait gaji juga. Ada pertanyaan dari PT Marufuku. Untuk gaji di Turki 10 sampai 11 juta itu setelah dipotong pajak, asuransi atau belum ya? Nah, mungkin dua pertanyaan ini akan sekaligus bisa dijawab oleh Pak Anas ya terkait Turki. Boleh, Mungkin saya boleh. bisa akan bantu untuk menjawab dari sisi Saudinya ya, Pak Anas. Oke. Jadi Baik, memang silakan Pak Anas. sebenarnya negara luar tuh sama kayak Indonesia sih, Mas. Jadi ada namanya semacam kayak upah minimum UMK tadi ya disebut UMK atau UMR ya di Indonesia ya sebutnya ya. Kalau di Turki memang tahun ini, kalau saya tidak salah ingat ya, itu UMR-nya itu sekitar 33.000 lira, Turkish lira, gitu. Setelah dipotong pajak dan lain-lain sebagainya, itu sekitar 28.000 something lah ya, lira. Itu yang kalau kali kan sekitar sekarang berapa sih? 400 something ya untuk lira ya. Oke, itu berarti sekitar ya 10 jutaan lah. Jadi itu memang standar gaji untuk Turki sesuai dengan UMR. Memang posisinya ada perbedaan. Jadi tiap posisi mempunyai standar gaji yang berbeda. Oke. Nah, yang bisa saya highlight di sini memang kalau misalnya memakai agen resmi yang lewat P3MI ya, gitu. Satu, kontrak kerja itu kan diverifikasi oleh perwakilan kedutaan kita di Turki atau khususnya di sini di Ankara, KBRI kami di Ankara. Jadi standar gaji itu juga sudah melewati verifikasi dari kedutaan kami di sana. Sehingga apapun yang tertulis di situ, itu yang gaji akan kalian terima saat bekerja di negara penempatan. Dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi peraturan dari Indonesia maupun dari peraturan dari negara Turki. Gitu. Nah, memang kalau Eropa Barat ya, contohnya Eropa Barat, memang tuh gaji UMR-nya itu sampai 2.200 euro tuh juga ada. Terus memang gaji UMR sangat-sangat tinggi di sana. Tapi memang syaratnya kan juga berbeda ya. Kalau di Jerman kan dia harus syaratnya punya bahasa B1 untuk Goethe Institut ya untuk bahasa Jerman. Kalaupun nanti Inggris ataupun negara-negara lainnya juga harus pakai syarat IELTS. Nah, Turki ini kan bahasanya penting-penting, cuma tidak menjadi syarat parameter di visa. Jadi kalau misalnya bagi para calon pekerja, jika memang punya skill yang cukup untuk negara-negara tujuan yang punya gaji yang lebih tinggi, itu menjadi solusi juga. Tapi bagi yang memang mau cari pengalaman, entry level dan sebagainya, ya Turki itu salah satu memang negara yang cukup potensial yang lirik ya untuk first experience atau second experience yang dimana perlu pengalaman lah luar negeri. Mungkin cukup menjawab ya. Ya baik, terima kasih Pak Anas untuk jawabannya. Mungkin saya sedikit menambahkan ya terkait tadi kan Pak Anas jawab yang Turki ya. Saya bantu jawab untuk dari sisi Saudi gitu. Memang banyak yang beranggapan bahwa kenapa sih gaji pekerja migran di Saudi itu kecil gitu ya. Persepsi seperti ini muncul karena memang mayoritas tenaga kerja Indonesia atau TKI gitu ya, atau PMI yang berangkat ke sana itu ditempatkan di sektor yang di sektor informal gitu ya, atau sektor domestik kayak asisten rumah tangga atau mungkin driver gitu ya. Dan pekerja-pekerja yang ditempatkan di sektor tersebut itu memang dianggap sebagai level yang di bawah gitu loh, di bawah kalau di sini di bawah UMR gitu ya istilahnya. Dan banyak dari negara-negara yang memang nasibnya sama seperti Bangladesh gitu ya, atau negara-negara Sudan. Nah itu tuh biasanya memang di Saudi ditempatkan di sektor domestik atau informal gitu loh. Padahal
besaran gaji di Saudi itu sangat bergantung pada kualifikasi dan sektor pekerjaannya gitu. Jadi sebetulnya nggak serta-merta kerja di Saudi itu gajinya kecil ya Pak gitu, tapi tergantung sektor pekerjaannya. Kemudian dia punya skill apa? Karena ada pekerjaan yang butuh keterampilan, ada pekerjaan yang unskilled atau non keterampilan atau non terampil. Jadi pekerja-pekerja yang nggak butuh keterampilan khusus gitu ya, kayak mungkin ART atau yang dia tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi gitu. Nah, itu biasanya memang gajinya dari gaji UMR atau gaji dasar gitu ya. Tapi jika tenaga kerja yang memang berada di sektor-sektor real yang butuh skill khusus, itu jujur di sana lumayan tinggi gajinya gitu. Bahkan sektor yang terampil ya atau sektor teknisi, hospitality, itu standar gaji bulanannya itu minimal itu bisa diangkat 3.000 SAR per month atau per bulan sampai 6.000 SAR atau sekitar 12 jutaan ke atas gitu. Sampai hampir 25 juta. Jadi tergantung sektornya. Kalau sektor domestik atau sektor atau misalkan dia driver memang di angka sekitar 1.500 gitu ya atau bahkan bisa di bawah itu atau bahkan bisa 1.000 SAR gitu ya. Tapi kalau di sektor formal yang butuh keterampilan atau skill seperti perawat nih, perawat itu gajinya lumayan di Saudi gitu ya. Kemudian dia bekerja di bidang oil and gas gitu, itu juga lumayan. Di bidang construction, kemudian di technical atau IT. Nah, itu tuh lumayan gajinya gitu. Atau di hospitality yang memang berada di kelas pariwisata atau perhotelan dengan tingkat level bintang yang tinggi atau di hotel-hotel internasional. Nah, jadi sebetulnya bukan dari daerahnya atau negaranya, tapi tergantung juga dari jenis pekerjaan apa atau dia butuh skill atau enggak gitu sih. Jadi bukan cuma Saudi atau Turki mungkin ya, tapi di negara-negara lain juga seperti itu karena mereka punya standar yang berbeda-beda gitu sih. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat tadi ya. Kemudian yang kedua, saya akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya dari sebentar. Oke, tadi dari PT Marufuku belum terjawab ya Pak Anas terkait potongan saat menerima gaji itu apa aja? Karena kalau di Jepang potongannya meliputi Oh, asuransi, pajak, asrama, listrik, gas, air itu bayar sendiri dipotong dari gaji. Nah, mungkin kalau dari Turki seperti apa? oke, kalau gaji memang yang ada di slip gaji itu kan potongan hanya sekadar pajak sama asuransi ya. Ya, Gitu. Kalau listrik itu kan terkait akomodasi ya. Kalau akomodasi memang sepengalaman kami untuk Turki, khususnya untuk hotel, itu akomodasi semua free dari hotel, termasuk makan. Akomodasi, makan 3 kali sehari dan transport. Yaitu bukan berupa potongan gaji. Yang ada potongan gaji itu yang memang potongan yang resmi dari pemerintah dan itu tertulis di slip gaji. Yaitu tadi ada pajak asuransi sama ya. ya pajak-pajak lah ya, pajak sama apa asuransi kesehatan gitu. Oke, nah itu pentingnya mengecek tadi ya Pak kontrak kerjanya ya, gajinya Ya, seberapa, kemudian untuk apa aja, apakah itu net atau gross gitu ya. benefitnya. Tuh. Ya, baik. Baik, saya akan lanjut pertanyaan berikutnya dari Amanda PT Maharani. Apakah dengan adanya VAYD atau grup bersama Abjati ini untuk ref number dan stem bisa diprioritaskan? Ini mungkin cocok dijawab oleh Mas Aditya ya. Mas Aditya masih di tempat? Oke, Masih. ini underline lagi nih Mas. Dengan adanya VAYD ini gitu ya, apakah untuk ref number atau stem bisa diprioritaskan? Silakan Baik. Mas. Kalau untuk prioritas, ini pertanyaan yang cukup saya juga tidak bisa memastikan. Yang pasti yang kami bisa prioritaskan adalah pelayanan dari kami, itu bisa kami prioritaskan untuk yang menggunakan FID. Namun untuk proses yang di luar dari VFS dan juga dari OnePassco, memang ini akan sangat ada ketergantungan dari pihak luarnya sendiri, yang memang kami tidak memiliki, kita memiliki keterbatasan akan hal itu. Namun hal-hal terkait seperti ini memang biasa kami akan bantu sampaikan. Seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelum ke pertanyaan yang di chat, ini juga ada yang raise hand dari PT Sapta Sinergi Selaras, Bapak Adi Febrianto Sudrajat. Bapak Febri atau Bapak Adi panggilannya nih? Pak Adi. Pak Adi, baik. Silakan Pak Adi, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Saya pengen tanya, kalau ART itu bisa dimandiriin nggak sih?
untuk jenis pekerjaan itu dan ada larangannya nggak sih kalau pemberi kerjanya berbadan hukum? Terus kalau bisa, enjasnya di mana? Udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Oke, ini berarti concernnya ke Saudi ya Pak ya? Ya betul ke Saudi. Ya, oke baik. Ya Pak, kalau ke Saudi itu jujur ya Pak, kalau untuk ART itu ada 2 tahap. Ini mungkin saya bantu jawab juga ya, kalau ada tambahan dari Mas Adit boleh silakan, atau mungkin dari Pak Anas. Itu ada beberapa tahap dan ada beberapa jenis gitu. Kalau ART itu salah satu pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan atau non skilled ya, atau unskilled kita sebutnya. Itu biasanya ada yang memang resmi dari pemerintah Saudi, ada yang secara perseorangan. Jadi dua-duanya itu sebetulnya akan diproses Pak kalau untuk Saudi, karena mereka butuhnya igoma atau visa kerja. Yang penting pihak pemberi kerja di sana untuk di sini ya kita mengeluarkan igoma. Yang penting di sana sudah ngurus kiwa sama iwakalahnya. Baru kita bisa ngurus di sini. Selama nggak ada iwakalah tadi Pak, itu nggak akan bisa diproses secara resmi di biometrik VF Tashir gitu. Termasuk proses enjas. Jadi kita baru bisa enjas visa itu setelah kita melihat ini ada iwakalahnya nggak gitu. Jadi walaupun dia mandiri, sebenarnya dia bisa ngurus sendiri ya, bisa secara ilegal gitu ya, tapi tidak akan bisa dijamin gitu loh oleh KP2MI gitu ya, oleh eh, Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia. Tapi kalau memang mau aman, tetap harus dikoordinir dengan pemberi job order yang di sana, Pak. Mau itu mandiri atau under company gitu ya. Yang penting dari pihak pemberi kerja itu kalau bisa tetap ada iwakalahnya sebagai penunjukan langsung. Nah, tapi rata-rata di lapangan nih Pak, di Pak, lapangan tuh banyak mau banget yang ngomong apa? Aku baru. Ini tuh eh, maksud saya dibelikan dulu. oke, mohon maaf mungkin operator dibantu untuk unmute ya yang terbuka mic ya. Nah, cuman memang ini tadi yang juga disampaikan oleh Pak Anas ya, kendala di lapangan itu masih banyak agent-agent yang tidak berlisensi atau mungkin mereka direct langsung dari majikan gitu ya. eh Mengambil pekerja migran di Indonesia tidak melalui agensi resmi gitu loh. Padahal sebenarnya agensi resmi khusus tenaga kerja yang rumah tangga tuh ada Pak gitu. Jadi lebih baik tetap menggunakan agensi resmi yang memang dia bisa mengeluarkan iwakalah tadi sebagai penjamin. Karena kalau ada apa-apa Pak di sana, khawatirnya kalau tidak terdaftar gitu ya, kita nggak bisa bantu jika terjadi permasalahan, tidak bisa melakukan birokrasi gitu loh. Jadi tetap kalau dari kami sebagai pihak yang membantu dalam pengurusan visa tetap sesuai prosedur gitu ya. Tapi ya di lapangan balik lagi banyak case-case yang bisa direct atau bisa langsung berangkat ke sana tanpa melalui prosedur yang jelas seperti itu. Mungkin Oke, bisa terjawab kan pertanyaannya. kalau apa ya enjas yang pakai P3MI kan banyak dikriminalisasi dianggap TPPO ya. Tapi ada nggak sih Mm-mm. sebenarnya pemilik enjas yang dia sendiri bukan P3MI gitu kan? Mm-mm. Eh, atau biasanya emang diarahkan lewat yang di PT-PT yang punya enjas tapi bukan P3MI ya biasanya. Iya, Thank you. sebetulnya gini Pak, sebetulnya ada beberapa PT-PT yang sudah ditunjuk atau mereka memang sudah punya apa ya, sudah punya otorisasi gitu Pak untuk menjadi PT Enjas sebagai PT yang bisa mengeluarkan atau memproses visa tadi ya. Dan biasanya kalau Bapak ke VF Tashir gitu ya, itu dia akan kasih tahu gitu. Jadi Enjas visa, kebutuhan Enjas visa dan biometrik itu ada agent-agent atau perusahaan yang ditunjuk gitu untuk menggunakan wakalah dalam memproses dokumen dari aplikan untuk lanjut ke proses biometrik. Itu Oh biasanya akan jadi dibantu sih Pak. Dan oh ada jadi Mbak beberapa bisa bantu itu apa bisa bantu yang non P3MI bisa. bisa Pak. Jadi ada Oh beberapa bisa. perusahaan yang ditunjuk gitu ya. Atau misalkan Bapak ada referensi sendiri juga boleh. Yang penting untuk NJS Visa dan biometrik ini memang harus dari agent yang ditunjuk dan sudah terverifikasi oleh Tashir Iya, VFS Tashir Pak gitu. Jadi Pasir. kalau untuk NJS Visa ini bukan ranah VFS Global ya Pak, tapi ranah Oke. VFS Tashir gitu. Berarti Mbak Sama-sama bisa dealing bantu city. cariin itu ya, yang punya Enjas tapi bukan P3MI bisa ya? Ada beberapa Insya yang Allah emang bisa Pak. ditunjuk Itu ya ada, berarti ya? ya Oke, kita biasanya mendapatkan rekomendasi atau referensi dari pihak Tashir gitu. oke, terima kasih. Ya sama-sama Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan dari Caca One Asia Tour Indonesia.
Mengingat perbedaan bahasa, budaya, dan agama di beberapa wilayah Turki, bagaimana menyiapkan PMI agar mampu beradaptasi tanpa mengurangi produktivitas kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon diinfo di Turki harus beli kuota job yang nilainya besar. Apakah ini legal atau bagaimana? Nah, mungkin pertanyaan yang pertama nih. Mengingat tadi ya Pak, ini mungkin bisa cocok juga buat Pak Anas juga nih, selaku divisi Turki dari Aljati. Kayaknya banyak banget yang pertanyaan ke Pak Anas selain Oke, Mas boleh, Adit boleh. ya. Mengingat perbedaan bahasa, budaya, dan agama ya. Kalau Iya, betul bahasa Pak. jelas berarti bisa kita siapkan di sini. Karena pengalaman kami sih, pengalaman saya pribadi ya, Iya, sebagai sempat tidak punya pengalaman ngirim di Turki, ternyata banyak lebih berguna bahasa Turki dibanding bahasa Inggris. hmm, Jadi saya mulai melatih teman-temannya untuk bahasa Turki sebenarnya. Karena surprisingly orang hotelnya juga banyak yang nggak bisa bahasa Inggris iya, dari level manajerial ya. Jadi kalau bisa bahasa Turki itu jauh lebih membantu dibanding bahasa Inggris. Cuma memang bahasa Inggris itu dibutuhkan saat interaksi dengan klien. Jadi kalau misalnya bisa disiapkan dua bahasa tersebut, tidak perlu sampai expert, tidak masalah. Yang penting mereka bisa berkomunikasi. Karena jangan sampai nanti kita malah miskomunikasi saat ketemu dengan manajer, dengan lain sebagainya. Padahal kita tidak, karena kita tidak punya bekal bahasa ya. Jadi bahasa itu penting, dan kalau bisa sih dua bahasa Turki dengan Inggris gitu. Kalau budaya sebenarnya, nih saya mau highlight sedikit pengalaman kami mengenai ada PMI kami yang dipulangkan tahun lalu. Jadi budaya yang sering kita temukan di Indonesia adalah kita anak kecil tuh lucu, kita lucu lucu banget kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan sering kayak gitu ya. Ternyata di Turki itu sangat-sangat dilarang. Mungkin di Eropa juga sama ya gitu. Jadi budaya-budaya di mana privacy itu sangat-sangat dijunjung tinggi di negara luar, itu ternyata harus kita juga sampaikan kepada kandidat. Karena kalau ada anak kecil ya, sebagai itu jangan disapa, lebih-lebih kayak gitu ya. Cara penyesuaian culture di mana kalau timur itu kan lebih ke arah ramah ya, ke semua orang harus ramah dan sebagainya. Ternyata di sana juga ada batasannya, terutama ke anak kecil. Gitu, anak kecil tuh memang ya foto pun kan dilarang ya. Foto itu juga jadi bisa jadi kriminal di sana. Termasuk sapa-sapa anak orang dan sebagainya, itu juga kami juga punya pengalaman di situ. Jadi ya budaya itu yang memang harus kita ajarkan, di mana ada beberapa budaya Indonesia normal, lagi tidak normal, itu juga harus kita jelaskan. Paling tidak biasa kami jelaskan saat mereka pelatihan di kantor. Biasa kami lakukan pelatihan dulu, at least 1 bulan. Itu sebelum terbang, kalau kami memang kumpulkan di kantor untuk ya pengenalan tadi, budaya, di sana harus gimana, etos kerja, dan lain sebagainya, itu memang harus jadi bekal kepada teman-teman juga. Nah, memang agama ini sedikit agak simalakama. Simalakama dalam arti gini, saya juga menemukan banyak yang untuk sholat Jumat pun susah. Nah, ini memang ini ya harus, ini agak berat nih jawabnya, karena di sana walaupun mayoritas Islam, memang di situ kelihatannya itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya, gitu. Jadi saya lebih tekankan kepada teman-teman yang berangkat, ya kalau ada waktu luang dan misalnya waktu istirahatnya ada, kan waktu istirahat pasti ada. Ya kalau misalnya tidak memungkinkan untuk sholatnya dipisah, ya digabung aja terlebih dahulu. Yang penting kan niat kita untuk ibadah, ya niat kita itu kan juga dihargai oleh Tuhan ya. Jadi ya sempat-sempatkan waktu lah untuk ibadah sedemikian rupa di waktu yang memang singkat. Karena tidak menutup kemungkinan juga kan di negara-negara luar sana memang terkadang agak sedikit fobia ya dengan agama. Kita tidak bisa pungkiri juga, itu juga terjadi, dan kita juga nggak bisa menyangkal itu juga. Jadi ya lebih ke arah pinter-pinter kita untuk curi-curi sih untuk beribadah dan sebagainya. Jadi gitu. Ya, intinya pembekalan sih di Indonesia ya. Jadi mereka jangan kaget sampai sana, mereka ternyata culture-nya begini, ternyata begini gitu. Jadi kita bertugas sebagai agent P3MI ya juga memberikan pembekalan terhadap kandidat yang kita berangkatkan. Tuh. Nah, pertanyaan kedua nih sekalian saya jawab atau gimana? Boleh Pak. Ah, Nanti saya nah ini bisa tambahin juga. boleh. Ya. Pertanyaan yang dari Pak Sudirman, memang ini salah satu growing concern yang saya juga sempat highlight ke KBRI, di mana
dari dulu memang Turki ini ada beberapa agensi yang memang agak sedikit nakal. Saya bisa bilang agak sedikit nakal, agensi Turki di mana mereka minta semacam fee yang sangat-sangat besar lah ke Indonesia. Nah, ini memang walaupun di sini saya lihat sih belum ada yang mengatur atau apa ya untuk membatasi ini, tapi ini bisa jadi alat bagi agensi Turki untuk ngadu domba juga kitanya Indonesia, di mana toko PT ini mau dibayar ke saya sekian kok kamu nggak mau. Itu yang memang salah satunya selain dari pencegahan saat pembuatan job order di sana, dari kitanya juga harus kompak bahwa ya nggak bisa dong kalau fee-nya segede itu gitu, karena ini yang terkadang agak tricky ya, di mana saat kita memutuskan untuk oke saya nggak mau bayar job atau apa, tapi ternyata ada teman-teman kita yang juga mungkin mau dan lain sebagainya, sehingga ya udah merusak pasar. Jadi saran saya sih seperti ini, memang dari kita yang harus kompak, jadi kita bisa bawa semacam kayak bargaining lah, power ke negara sana bahwa ya kalau kamu mau ngambil dari orang Indonesia, kamu nggak boleh ngecas saya sesuatu, kira-kira kayak gitu. Jadi memang ini jatuhnya lebih ke arah mekanisme pasar ya, tapi memang ini ya nanti balik lagi ke bisnis rekan-rekan kita semua, di mana saat kita ternyata harus membayarkan sesuatu yang lebih ke negara sana atau ke agensi sana, otomatis harga kita juga akan meningkat lah dibanding yang lain. Jadi ini akan tarik ulur negosiasi di mana ya kita harus pintar menyikapinya juga. Nah, mungkin dari saya cukup untuk menjawab itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anas atas jawabannya. Mungkin saya juga akan menambahkan sedikit ya gitu terkait concern di Turki ini gitu. Dan perlu diingat juga ya, mungkin bisa dicek juga dari kontrak kerjanya yang memang harus detail dan sesuai dengan data yang disampaikan atau ditawarkan gitu loh. Karena surat sponsor ini harus menggunakan ya format resmi juga kan Pak gitu kan. Nah mungkin dari kami bisa bantu untuk checklist beberapa poin ya yang perlu dicek kalau misalkan dapat penawaran kerja dari Turki gitu. Mungkin bisa minta ke Mbak Tarisa, itu kita ada beberapa format gitu ya bagi pemberi kerjanya, bagi kandidatnya ataupun bagi P3MI, dokumen-dokumen apa saja sih yang dibutuhkan gitu biar lebih valid gitu ya, mungkin bisa dibantu. Jadi biar bisa sambil checklist gitu. Jadi biar lebih tahu mana part yang memang harus di recheck, mana yang harus disiapkan dokumennya. Kalau memang nggak ada poin ini berarti harus dikonfirmasi ulang atau di recheck kembali gitu loh. Karena untuk menghindari tadi hal-hal yang em, tidak diinginkan ya terkait kepengurusan visa kerja gitu. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan pas banget waktunya juga sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, rekan-rekan dari member Abjati, rekan-rekan dari komunitas lain ya. Mungkin juga ada beberapa yang dari lembaga pelatihan kerja ya, yang bisa kerjasama juga dengan para P3MI. Siapa tahu bisa saling bekerja sama untuk menyiapkan tadi bahasa Turkinya gitu ya. Bisa kerjasama dengan para lembaga apa namanya pelatihan kerja juga. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Aditya Maralaut yang mewakili One Vasco dan kepada teman-teman panitia, teman-teman dari pengurus Abjati yang sudah berkenan untuk mengisi webinar di siang hari ini. Nah, semoga tujuan dari webinar ini diselenggarakan gitu ya sebagai sarana sosialisasi kepada member Abjati maupun kepada para pelaku di industri working visa, di industri pekerjaan migran Indonesia ini bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu ya, bisa lebih mempersiapkan untuk proses persyaratan ataupun timeline yang jelas serta solusi jika terjadi kendala yang dihadapi di lapangan gitu. Harapannya kami bisa terus memberikan banyak informasi terkait kepengurusan visa kerja bukan hanya di Saudi dan Turki saja seperti hari ini, tapi nextnya mudah-mudahan bisa untuk memberikan informasi di negara-negara yang lain juga. Baik, terima kasih. Saya Levi Firdausi selaku moderator. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian, jika ada salah informasi atau salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa membantu dan lancar ke depannya untuk teman-teman dari P3MI dan kandidat-kandidat yang sedang apply nih untuk working visa. Saya lanjutkan kembali kepada Mbak Tarisa sebagai MC di webinar pada siang hari ini. Silakan Mbak Tarisa untuk melanjutkan dan menutup acara di siang hari ini. Baik,
Alhamdulillah nggak kerasa udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri, kita melakukan sesi foto bersama ya sebagai untuk dokumentasi kegiatan. Dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya supaya kelihatan nih muka-mukanya untuk dokumentasi. Untuk operator nanti dibantu juga untuk screenshot dokumentasinya ya. Oke, ada lagi yang mau on cam boleh? Baik, mungkin di screenshot aja ya. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya ada 3 halaman deh, Tar. Oh iya, Yang boleh. yang Untuk halaman slide kedua. 2-nya coba. Boleh. Ini slide 2 ya. Iya, Next lagi betul. ke slide 3. Ya udah ya. Terima kasih untuk Oke. operator. Oke, penutupan dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Anas dari Abjati dan Wan Vasco, Mas Adit untuk mengisi webinar pada hari ini. Kemudian apabila masih terdapat pertanyaan yang belum kejawab di sesi diskusi, nanti bisa dikoordinasikan ke grup atau mungkin langsung ke nomor WhatsApp saya atau Mbak Lia yang udah di-share juga di kolom komentar tadi ya. Baik, akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, umroh.com, merupakan bagian dari tiket.com menghadirkan bursa tiket. Layanan untuk penyedia jasa travel agar bisa selalu mengakomodasi keperluan customer. Selamat datang di Bursa Tiket yang menghadirkan lebih dari 15 maskapai penerbangan internasional, baik maskapai Timur Tengah atau maskapai domestik. Di homepage ini terdapat 2 menu pilihan, yaitu bursa tiket untuk non-anggota dan akses masuk ke dashboard mitra travel terdaftar.